bertemu dengan Gurunda Zuma. Tadi saya sampaikan beberapa format diskusi yang sering kita pakai. Nah, saya sampaikan ada opening statement 5 menit, kemudian ada sesi tanya jawab. Mungkin kalau tadi saya sampaikan boleh yang misalnya bertanya jawabnya 2535 seperti biasanya, atau mungkin Gurunda punya ide lain, monggo bisa disampaikan ke Pak Robert juga. Baru nanti ada sesi battle. Sesi battle-nya pakai chess timer 20 menit masing-masing untuk sesi pertama. Jadi 40 menit pertama itu Kristen yang bertanya, Islam menjawab. Nanti 40 menit yang kedua 20 menit sama, Islam bertanya, Kristen menjawab. Bagaimana dengan begitu, Gurunda? Silakan disampaikan. Kita serahkan kepada tamu kita. Dia mengikuti format seperti apa gitu. Baik, oke. Berarti bagaimana Pak Robert? Gurunda Zuma menyerahkan kepada Pak Robert? Aku siap aja, cuman dituntun berapa menit begitu, karena aku kan tidak fokus dengan waktu kalau tidak ada pemberitahuan. Siap. Nanti tugas moderator dan timer. Nanti Bapak lihat waktunya nanti di layar handphonenya Bapak. Tuh, ada waktu. Iya, nanti saya tampilkan waktunya. Gitu, Pak. Bisa dengar, Pak? Oke, bisa. Ya. Terus gini, ini perlu dipahami gini ya. Yang tadi disampaikan Lona Ana itu 20 menit ditanya terus, habis itu berikutnya 20 menit bertanya terus gitu. Itu mau seperti itu atau gini bisa juga yang seperti tadi yang saya katakan, masing-masing punya waktu 20 menit saling menjawab terus, misalnya waktu Bapak gunakan berargumen itu di ujung argumen Bapak itu bertanya gitu. Nah, langsung dibalas lagi menjawab Bapak ya, menjawab pertanyaan Bapak, terus di ujungnya lagi ada pertanyaan. Nah, jadi gitu terus, sebaliknya bisa seperti itu ya, saling timpal menimpali, saling tanya-tanya, saling menjawab. Itu bisa juga seperti tadi yang Utilona sampaikan, 20 menit waktunya bertanya terus, 20 menit waktunya menjawab terus gitu. Nah, gimana? Mau yang kayak 20 gitu? menit menjawab 20 menit. Ya, jadi masih ada dua waktu, 20 menit ya, pertama. Battle ya? Apa istilahnya itu, Utilona? Iya, sesi jawab battle selama 20 menit. Nah, yang saya kalian nggak apa-apa lah. Tapi gini maksudnya, jadi 20 menit ini fokusnya Kristen dulu yang bertanya, tapi masih misalnya Bang Zuma menjawab, kemudian Kristen masih boleh menyanggah lagi gitu. Oh gitu, ya apa-apa, oke. Waktu tapi fokusnya terus. Ya, fokusnya adalah Kristen yang bertanya dulu, Bang Zuma menjawab, nanti Kristen menyanggah atau apa, Bang Zuma tetap bagian yang menjawab tentang keislaman gitu maksudnya. Ya. Cuman gini Uti, kalau yang perlu dipikirkan gini, ada kan yang ngomongnya itu lambat, nah gitu loh. Jadi 20 menit itu misalnya waktunya Bang Zuma untuk ditanya gitu loh, atau dia bertanya, terus Pak Robert kan, apalagi Pak Robert ini kan baru ini ya turun diskusi, itu nanti mungkin cara jawabnya agak ini ya, mungkin panjang atau gimana berargumen, kan ada orang yang seperti itu. Nah, bisa jadi dalam 20 menit itu cuman ada satu pertanyaan yang gitu loh. Bisa jadi ya. Iya. Oke. Jadi ini kalau saran dari Akhi Ilyas gimana untuk Pak Robert mungkin? Saya mengakomodasi. Kalau saya sih gini, jangan yang itu, ya terserahlah. Saya nanya dulu sama Pak Robert, mau nanya terus selama 20 menit, habis itu menjawab 20 menit, atau memang mau saling timpali tapi pakai kata silakan. Iya, saling timpali aja, tapi silakan aja. Itu kan makanya kalau karakternya Pak Robert memang yang seperti itu.
Gitu. Baik, jadi chest timer langsung kita lepas saja ya, Hi ya? Iya, betul. Tapi gini, Utilona mungkin bisa masuk ketika misalnya ada jawaban yang udah ditanyakan tapi tidak dijawab, ya. Terus atau out topic, atau ada pertanyaan yang out topic, ya seperti itu bisa masuk, nanti waktunya dihentikan. Gitu. Siap, baik Ahi. Jadi kita pakai chest timernya 30 menit atau bagaimana Hi? Atau 20 menit doang? Kalau 20 menit mungkin kependekan ya. Coba tanya narasumber Bang Juma atau ini. Gimana? Iya, bagaimana? Narasumber Bang Juma atau Pak Robert? Ya. Tanya jawabnya berapa? Mau satu sesi aja? Tanya jawabnya bisa mungkin satu sesi. Silakan Guru. Guru. Dua sesi barangkali bagus. Nah, 2 sesi tanya jawabnya gitu, Pak. Iya. Terus untuk waktu chest timernya berapa, Bang? Bertanya 2 menit, menjawab 5 menit kan gitu ya. Terus Iya. Menanggapi. Ya, menanggapi 3 menit. Itu Iya. mau dua kali untuk Muslim, 2 kali untuk Kristen begitu, Bang Juma, atau masing-masing cuma 1 kali? Bisa 2 kali. Kan ini nanti nanti habis itu battle-nya 20 menit kan? Iya, terserah sih gimana. Atau mau 25 menit. Ya, 20 bisa. atau 30 Gurunda? 20 menit, 25. 25, baik. Ya, itu kan 50 itu 50. Jadi mungkin durasinya makan 1 jam lebih lah. 1 jam lebih, iya betul. 60, udah lebih 110, 120, 2 jam malah Hi. 2 jam ya? Iya. Bagus, ya. Bagus katanya ini Bang Bima. Wah, ini kayaknya Pak Robert ini dari pagi ini udah siapin sekitar stamina. 2 jam. Ya, Luar biasa ini. Sekitar 2 jam, tapi jam sih ini berapa? 15? Iya, 15 kali 2, 30. Oh iya, lebih dari, enggak sampai 2 jam sih Aki. Mohon maaf salah hitung. Baik, oke, kita sepakati berarti ya. Saya ulang kembali kesepakatan kita, opening statement masing-masing 5 menit. Kemudian nanti sesi tanya jawab 2 kali bertanya, 2 kali menjawab dengan format 2 menit bertanya, 5 menit menjawab, 3 menit merespon, 5 menit menanggapi respon. Kemudian sesi ketiga adalah sesi battle, kita pakai chest timer, masing-masing memiliki waktu 25 menit yang bisa digunakan sebaik mungkin. Kemudian nanti diakhiri dengan closing statement, masing-masing 5 menit. Dan ini sekalian Pak Robert, biasanya di akhir sesi closing statement itu ada sesi partisipan bertanya. Jadi partisipan yang ada di Zoom itu kami izinkan untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber. Nah, ini saya tanyakan dulu, apakah Pak Robert berkenan untuk membuka sesi bertanya dari partisipan atau bagaimana? Selama beretika saya siap, tapi kalau sudah menjurus ke hal-hal yang negatif, saya mungkin diam. Oke, baik. Kalau begitu nanti bisa kita tawarkan ya, kita lihat kondisinya nanti ya. Ya. Biasanya 1 atau 2 maksimal penanya dari Muslim ataupun dari Kristen. Baik, oke, luar biasa. Wah, tidak sabar ini. Baik, kalau begitu apa bisa kita mulai saja, Iwan Villa, Bang Ilyas? Gurunda Zuma dan Pak Robert? Siap. Ya, bisa. Okay, temanya saya belum ini. Ya. Temanya siapakah sesembahan yang benar menurut Al-Quran dan Bible? Baik. Oke, luar biasa. Dan Iwan Villa, untuk para menarasiar yang menciarkan debat kita malam ini, mohon untuk memberikan centang hijau supaya bisa disampaikan nanti. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 7 BMB. Oke, mohon maaf ada BMB. Baik, oke. Dalam hitungan kelima kita akan mulai. Hitung mundur lah, 5, 4, 3, 2, 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga sholawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia kita, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin,
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhwan fillah, alhamdulillah kembali dari Zoom MMCI Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Malam ini kita bisa berkumpul lagi untuk menyaksikan debat lintas agama. Dan malam ini sangat spesial Ikhwan fillah karena ini adalah untuk pertama kalinya Pak Robert atau kami sebutnya Bapak Robert ya akan berhadapan dengan Gurunda Zuma. Dan saya mohon izin dulu untuk menyapa kedua narasumber kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, dan dari saudara kekristenan kita ada Pak Robert. Shalom, selamat malam Pak Robert. Shalom. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Topik yang dipilih malam ini untuk menjadi topik debat adalah siapakah sesembahan yang benar menurut Al-Quran dan Bible. Baik, tadi sudah di belakang layar kami sudah berdiskusi dan kita semua sudah sepakat untuk format kita malam ini adalah sebagai berikut. Nanti ada opening statement, masing-masing mendapatkan kesempatan 5 menit untuk opening statement. Kemudian ada sesi kedua adalah sesi tanya jawab dengan format 2535. 2 menit bertanya, 5 menit menjawab, 3 menit merespon jawaban, dan 5 menit menanggapi respon jawaban. Kemudian sesi ketiga adalah sesi battle. Di sini nanti kedua narasumber sudah memilih chess timer dan masing-masing mendapatkan kesempatan selama 25 menit untuk bernarasi dan berargumentasi. Dan nanti di akhir akan diberikan kesempatan closing statement bagi kedua narasumber masing-masing sama 5 menit. Dan insya Allah kami akan membuka sesi partisipan bertanya untuk para hadirin yang hadir di Zoom MMCI. Baik, Ikhwan fillah, seperti biasanya, demi kelancaran dan ketertiban diskusi kita ya, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama debat nanti, maka kami mohon izin untuk menyampaikan rule yang selalu ada di semua Zoom Muslim rata-rata. Baik, yang pertama adalah kami mohon untuk semua pihak tidak menghujat sesembahan masing-masing pihak ya. Kemudian tidak menghujat pribadi atau ad hominem, tidak melakukan personal attack, kemudian juga tidak melakukan framing dan fitnah, serta sekali lagi kami mohon dan kami merindukan narasi-narasi dan argumentasi yang bersifat edukatif dan berdasarkan dalil. Mohon disertakan dalil-dalilnya. Dan bagi para hadirin di Zoom MMCI Makassar Mu'alaf Center Indonesia, kami mohon selama debat berlangsung untuk tenang, tidak mengganggu jalan debat dengan cara mematikan mic selama debat berlangsung. Oke, baik, Ikhwan fillah, sebelum kita masuki sesi pertama, yaitu opening statement bagi kedua narasumber, kami mohon izin iklan dulu, Ikhwan fillah. Debat kita malam ini seperti biasanya disiarkan dari Zoom MMCI Makassar Mu'alaf Center Indonesia dan disiarkan oleh beberapa menara siar, diantaranya adalah Zulkifli M. Abbas Official, Amanah Sang Hamba, Mu'alaf Official, Ikhlas Dunia Akhirat Channel, Akidah Channel, Pengamat Debat Lintas Agama, Andromedia, Lensa News Muslim, Debat Panas, BMP, dan Josel Official. Bagi menara siar yang belum memberikan centang hijau, kami mohon supaya nanti bisa dipromosikan. Terima kasih Ikhwan fillah semua yang ada di semua menara siar ya, atas like, comment, subscribe, dan share-nya untuk terus mendukung semua menara siar Muslim. Baik, kita langsung saja memasuki sesi pertama, yaitu sesi opening statement. Kami berikan kesempatan kepada tamu terhormat kita malam ini, kepada waktunya selama 5 menit, kepada Pak Robert, kami berikan kesempatan untuk memberikan opening statement-nya terlebih dahulu selama 5 menit. Waktu dimulai ketika Pak Robert berbicara. Silakan. Shalom bagi kita semua, salam damai sejahtera kepada kita sebagai umat manusia. Saya mengucapkan terima kasih kepada channel ini karena saya diberikan kesempatan untuk ikut turut berperan dalam andil memberitakan Injil, terlebih keselamatan, di mana pada saat malam ini tema yang mau didialogkan adalah sembahan yang benar menurut Al-Quran dan Bible. Namun dari segi tema yang bisa saya jelaskan mengenai sesembahan adalah sesembahan dari Bible, yaitu agama kami Kristen. Perlu saya perkenalkan bahwa memang sesembahan kami secara bahasa Indonesia disebut Allah. Allah ini wujudnya segambar dengan Adam atau Adam segambar dengannya dan telah menjadi manusia, yaitu yang disebut menjadi Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang menjadi Tuhan kami sampai saat ini dan untuk selama-lamanya. Dan Tuhan
Tuhan yang berfirman sebagai tolak ukur dalam menentukan seperti apa sih Allah itu, seperti yang tertulis dalam Matius, apa sih firman itu. Langit dan bumi, seperti Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Seperti itulah Allah berfirman, apapun yang dikatakannya adalah suatu perkataan yang menjadi ketetapan-ketetapan, dan ketetapannya itu menjadi harus terlaksana, tidak bisa dibatalkan, seperti yang tertulis dalam Yohanes 10 ayat 35, bahwa firman tidak bisa dibatalkan. Firman yang sudah dinyatakan harus terlaksana. Untuk itulah kami sebagai anak-anaknya harus patuh dan mengikuti firman-firman yang telah dinyatakan. Sementara itu yang bisa saya perkenalkan, sesembahan yang kami sembah sebagai orang Kristen. Dan di dalam firman-Nya mengatakan di dalam kitab Wahyu bahwa Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan kami sebagai umat Kristen sangat mengasihi beliau, Tuhan Yesus, karena sesuai dengan firman-Mu, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Itulah firman yang utama dan yang terutama yang disampaikan kepada kami, kepada umat manusia, terlebih umat Kristen. Demikian yang bisa statement yang saya sampaikan. Ini sudah berapa menit? Nggak kelihatan menitnya. Sisa 2 menit 7 detik, silakan Pak Robert. Baik. Sebelum menjadi manusia, Tuhan Allah kami memang sudah dinubuatkan dari mulai kitab Kejadian sampai kitab di Yesaya, di kitab-kitab Perjanjian Lama sudah dinubuatkan akan menjadi manusia, dan kedatangannya menjadi manusia adalah untuk menggenapi firman-firman-Nya. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, firman itu telah menjadi manusia, dan ya firman itu sebentar ya. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi, dan dari segala yang telah dijadikannya. Suara saya masih kedengaran, Mbak? Masih Pak. Silakan. Iya. Iya. Silakan Pak. Kemudian di Yohanes 1 ayat 14 menyatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang telah diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itulah yang menjadi Tuhan sesembahan kami sebagai anak-anaknya, karena memang kami secara kerohanian adalah anak-anak Allah. Itu yang bisa statement saya sampaikan untuk malam ini sebagai permulaan pembicaraan dialog saya dengan Bang Juma. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Robert atas opening statement-nya. Oke, waktu kita settingkan lagi selama 5 menit. Dan sekarang kami berikan kesempatan kepada Gurunda Zuma untuk memberikan opening statement-nya. Waktu dimulai ketika Gurunda berbicara. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam dan juga salam kenal dengan Pak Robert. Tema kita pada malam hari ini sangat menarik, yaitu esensi sembahan umat Islam dan juga sembahan umat Kristen. Saya mencoba untuk menggali penjabaran saya pada malam hari ini dengan mengambil sebuah hadits dari Bukhari yang menceritakan tentang cerita Rasulullah setelah usai Isra Mi'raj, lalu kemudian ditanya oleh istrinya Siti Aisyah. Beliau Siti Aisyah kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal tara rabbat? Apakah saat di langit engkau melihat Allah saat menerima perintah sholat?" Rasulullah Muhammad SAW kemudian menjawab, "Nurun ala nurran nara." Allah itu cahaya di atas cahaya, terang sekali.
Artinya Allah itu cahaya di atas cahaya. Bagaimana mungkin aku melihat Allah? Nah, ini juga diterangkan di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Torah 40 hari lamanya. Jadi diwahyukannya Taurat itu 40 hari di Mesir, di bukit Tursida. Al-Quran pun demikian. Al-Quran diwahyukan 23 tahun. Baru kemudian Al-Quran itu dilengkap secara utuh. Lalu kemudian Musa berkata dalam Al-Quran, Rabbi arini ansur ilaih. Wahai Tuhanku, aku beriman, kamu itu ada. Aku yakin kamu itu ada ya Allah. Namun mohon izinkan aku untuk kemudian melihatmu. Aku ingin lihat kamu itu bagaimana, kamu itu seperti apa. Aku yakin kamu itu ada ya Allah. Tapi aku ingin tahu kamu itu seperti apa, kamu itu bagaimana. Lalu kemudian Allah menjawab. Ya. Karena Allah tidak mau mengecewakan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa kemudian mengatakan lantarani. Ini dalam bahasa Arab ya teman-teman. Lantarani. Dalam bahasa Arab itu kita kenal ada 3 kosakata la azidah yang artinya tidak. La di sini bisa artinya tidak, lam juga bisa dengan kata lam, dengan kata lah dan juga huruf mim artinya tidak pernah. Lalu kemudian kata lan, huruf lah dengan nun artinya tidak akan pernah. Nah, Allah berkata lantarani, kau tidak akan mampu melihat aku wahai Musa. Tapi Allah tidak mau mengecewakan Nabi Musa, sahabat-sahabat sekalian. Setelah kemudian Nabi Musa ini terkagum-kagum selama di Gunung Tursina. Beliau ingin melihat Allah. Namun kemudian yang ditengoknya adalah batu-batu, air yang mengalir, lereng-lereng gunung yang indah, pergantian siang dan malam, burung-burung yang berterbangan, kicauan burung dan seterusnya. Lalu kemudian Allah berfirman kepada Musa, "Wala kininzur ilal jabal wa idistaqarrah wa kanahu fasawfa tarani." Coba kamu lihat wahai Musa, gunung-gunung batu yang ada di sekitarmu. Kalau mereka bisa menampung kedatanganku, kata Allah, maka kau akan bisa melihatku. Apa yang terjadi? Allah kemudian lanjutkan, falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Kemudian waktu Allah baru niat mau datang kemudian, belum datang tapinya. Tapi apa kata Allah? Ja'alu dakkah. Semua gunung batu itu hancur lebur, tak mampu menampung kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Wa harra Musa saifa. Lalu pingsanlah Musa tiba-tiba. Dan saat Nabi Musa tersadar, beliau langsung mengatakan, amantu billah. Saya beriman kepadamu ya Allah. Ini fakta. Di lapangan, bahwa para nabi tidak akan pernah bisa melihat Allah. Sehingga, bagaimana cara kita kemudian berhubungan dengan Allah? Tidak lain dan tidak bukan adalah beribadah kepadanya. Tidak ada yang mampu melihat Tuhan itu. Karena Tuhan itu bukan makhluk. Ketika Tuhan itu makhluk, maka saya katakan itu adalah Tuhan-Tuhanan bentukan manusia. Itu adalah Tuhan-Tuhanan, itu adalah karikatur-karikatur yang dibentuk oleh kelompok-kelompok tertentu. Karena pencipta langit dan bumi ini tidak akan mungkin menjadi makhluk. Ketika Tuhan menjadi makhluk, maka itu artinya Tuhan pensiun menjadi Tuhan karena posisinya mengambil jatah makhluk. Demikian sementara. Baik, tepat sekali penggunaan waktu oleh kedua pihak narasumber untuk opening statement-nya. Baik, luar biasa. Kita settingkan sekarang, kita memasuki sesi kedua, Iwan Filah, yaitu sesi tanya-jawab. Dan kami berikan kesempatan pertama untuk bertanya kepada Gurunda Zuma selama 2 menit. Waktu dimulai ketika Gurunda Zuma berbicara. Silakan. Saya yang bertanya duluan. Iya, boleh Gurunda. Ya. Oke, baik. Saya ingin bertanya kepada saudara saya, Pak Robert, terkait dengan konsep ketuhanan. Di dalam kitabnya Bani Israel, yang kemudian ada di dalam kitab Bapak, dikatakan di dalam Yesaya 45 nomor 6. Manusia semua harus tahu, akulah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Tidak ada Tuhan di luar aku.
Artinya yang saya terangkan tadi terkait dengan konsep ketuhanan, itu tidak ada Tuhan di luar daripada Tuhan itu sendiri. Tuhan berdiri sendiri, sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab saudara, yang masih ada di dalam kitab saudara, bahwasanya Tuhan itu tidak akan pernah menjadi dua, apalagi menjadi tiga. Tuhan itu cuma satu. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, konsep ketuhanan Bapak itu kalau saya tidak salah, Bapak termasuk dalam kategori menuhankan Yesus. Nanti kalau misalnya saya keliru, tolong diluruskan. Pada saat Tuhan Anda menjadi manusia, itu berarti bahwasanya Tuhan pada posisi itu berada dalam hakikatnya sebagai manusia. Nah, pertanyaan saya, apakah Tuhan Anda pernah sementara menjadi bukan Tuhan? Karena Tuhan Anda pernah menjadi Yesus, dan Yesus adalah manusia. Adakah Tuhan Anda pernah berhenti menjadi Tuhan untuk sementara? Karena diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi, ya, di dalam kitab Keluaran, bahwa Tuhan bukan anak manusia dan bukan manusia. Pertanyaan saya, pernahkah Tuhan Anda berhenti menjadi Tuhan dan sementara waktu menjadi manusia? Menjadi bukan Baik. Tuhan. Silakan. Terima kasih Gurunda. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pernahkah Tuhan berhenti menjadi Tuhan? Oke, waktu selama 5 menit untuk Pak Robert menjawab. Waktu dimulai ketika Pak Robert berbicara. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bang Juma. Kalau Anda mengatakan pernahkah Tuhan Anda berhenti menjadi Tuhan, saya katakan tidak pernah. Sebab tertulis di Lukas 2 ayat 11. Coba ditampilkan bisa. Kita pause dulu waktunya. Bang Ilyas bisa membantu share screen? Atau Pak Robert bisa share screen sendiri atau bagaimana Pak? Aduh, ini ribet. Coba aja. Bentar saya Nggak minta tolong dulu sama yang lain. Baik, silakan Jaki. Kalau nggak langsung Ada saya yang bacakan bisa saja bantu deh ya. share screen? Saya bacakan aja gimana. Ya, silakan Dibacakan aja, juga Pak. boleh. Iya. bisa. Lukas 2 ayat 11 mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan. Tuhan ya, di kota Daud. Artinya sejak lahir tetap dia sudah menjadi Tuhan. Baru kedua, dia menjadi manusia memang untuk menggenapi firman-firman yang telah dinyatakan terlebih di dalam kitab Yesaya. Banyak sekali nubuat yang telah disampaikan. Demikian juga yang ditulis oleh Nabi Musa di kitab Kejadian ayat 3 sampai 15, Kejadian 3 ayat 15, itu adalah salah satu nubuat. Boleh, ini agak kesulitan kalau nggak bisa ditampilkan ya, karena itu menjadi bukti. Bisa nggak ditampilkan ya? Baik, silakan Akhi Ilyas, mungkin bisa dibantu. Kalau Kejadian 3 ayat Ini perangkat 15. saya jadi timer masalahnya. Oh iya betul. Gimana ini? Sebentar. Iwan Villa semua yang mungkin ada di Zoom MMCI, ada yang berkenan untuk membantu share screen? Sebentar, kita mohon bantuan dulu siapa ya? Bang Imrus? Bang Imrus monitor? Ya. Saya buka Apakah laptop bisa? gitu. Jangan saya buka Masya laptop dah. Allah. Oke, terima kasih Bang Imrus. Masih lama Pak, saya Siap. belum nyalain laptop. Ya, saya belum nyalain Yang laptop, mana, Pak. perangkat yang mana Bang Imrus? Belum tanda belum saya nyalain. Tunggu. Aduh, masih lama nih. Oh itu ada Bang oke, Ray oke. masuk. Dulu aja. Itu Oh, iya. ada Bang Ray masuk. Ya, Kami coba Bang Ray ya, Bang Imrus ya. iya dia biasa share screen. Iya. Bang Imrus, kami coba Bang Ray ya. Bang Ray? Kalau enggak, ini waktuku habis atau gimana? Enggak, Enggak, waktu di di stop. pause dulu Pak, aman. Oh gitu. Iya, jadi aman. Bang Ray, monitor Bang Ray. Bang Ray, monitor. Sepertinya Bang Ray jauh dari perangkat ini. Baik, sambil kita tunggu Bang Imrus. Mohon maaf. Oke, Ivan Villa sambil menunggu untuk bantuan untuk share screen dari Ivan Villa yang ada di Zoom, yang mungkin Bang Imrus atau Bang Ray. Sekali lagi Ivan Bang Villa Ray semuanya. gimana? Coba Bang Ray. Iya. Oh ini ada Imanes juga masuk. Bisa. Oke, ya.
Sambil menunggu share screen siap, sekali lagi kami mohon izin untuk iklan dulu ya Infal Villa. Debat kita malam ini sekali lagi spesial karena untuk pertama kalinya Pak Robert, mohon maaf tadi beliau tidak berkenan dipanggil pendeta. Pak Robert berhadapan dengan Gurunda Zuma dan tema yang dipilih malam ini adalah siapakah sesembahan yang benar menurut Al-Quran dan Bible. Baik Iwan Villa, jangan lupa ya untuk selalu memberikan like, subscribe, komen, dan share-nya di seluruh menara siar yang menyiarkan debat kita malam ini. Ada di Zulkifli M. Abbas Official, Amanah Sang Hamba, Mu'alaf Official, Ikhlas Dunia Akhirat Channel, Akidah Channel, Pengamat Debat Lintas Agama, Andromedia, Lensa News Muslim Debat Panas, EBMB, Josel Official, dan Iman Yakin Channel. Ayo Iwan Villa semua dukung seluruh channel-channel Muslim ya, agar dakwah kita semakin meluas dan insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Baik Iwan Villa, kita tunggu dulu untuk Bang Rey atau mungkin Bang... Mohon maaf, ini mungkin kasih saya pohon. Coba saya atau gini saja. Saya coba bacakan. Bagaimana sih? Ya. Itu Kaitan bisa dengan- di share screen sama Pak Imanes itu. Bisa. Halo? Ya, oke sebentar Pak Robert, ada Iwan yang mau membantu untuk share screen. Tadi siapa ya, Bang Imanes ya yang speak up tadi? Iya. Oke, Bang Imanes, monitor Bang. Bang Imanes? itu udah saya share screen. Oh, sudah di share Sudah saya screen. share screen. Oke. Baik, terima kasih Bang. Baik, ini kami mohon dibukakan kejadian 3 nomor berapa tadi Pak Robert? Monggo Kejadian silakan. 3 ayat 15. Kejadian 3 butir 15. Jadi begini Pak Robert, sebagai informasi ketika share screen waktu dimatikan, tapi ketika sudah mulai membacakan atau bernarasi waktu dijalankan. Demikian ya Pak ya? Oke baik, silakan Pak. Waktu dimulai sekarang, silakan. Di sini salah satu maksud daripada Allah menjadi manusia karena sebelumnya telah difirmankan di Kejadian 3 ayat 16 ini secara singkat saja saya katakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau. Engkau ini maksudnya adalah iblis. Dan perempuan ini maksudnya adalah Hawa. Antara keturunanmu dan keturunannya. Maksudnya dari mulai keturunan iblis dan keturunan Hawa akan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Maksudnya ini keturunan Hawa akan menjadi sebagai pembinasa iblis dan keturunannya. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Artinya di sini iblis diberi kesempatan untuk menyesatkan manusia. Itu meremukkan tumit, artinya meremukkan kepala, maksud membinasakan. Nah, dalam penggenapan firman ini telah tertulis di kitab Wahyu. Wahyu kalau boleh dibuka kembali. Baik, Wahyu kitab 20. Wahyu. Wahyu 20. Wahyu 20. Wahyu berapa Pak? Wahyu Dulu ya. 20 ayat. Wahyu 20 ayat 10. Ayat 10, baik. Ayat 10 bagaimana? Silakan, terima kasih. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Artinya di sini nubuat di kejadian 3 ayat 15 sudah dinubuatkan bahwa keturunan Hawa akan menjadi yang meremukkan kepala iblis dan keturunannya. Yang mampu melakukan itu hanya Allah sendiri. Artinya di sini Allah sudah menetapkan dirinya untuk menjadi keturunan Hawa. Dialah Yesus Kristus itu. Makanya saya katakan di Lukas 2 ayat 11, Allah tidak pernah berhenti menjadi Tuhan. Namun perlu Bang Zuma ketahui bahwa siapa yang mengatur alam ini? Firman-Nya yang mengatur. Artinya perkataannya, firman adalah perkataan Allah yang menjadi ketetapan-ketetapan. Apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan itu pasti terlaksana. Itulah maksud dari itulah
yang bisa saya terangkan kepada Bang Juma supaya dapat memahami mengapa Allah harus menjadi manusia, karena memang sudah dibuatkan dimulai Kejadian 3 ayat 15, di samping kitab-kitab Yesaya yang lain. Di kitab Yesaya sangat banyak. Demikian yang bisa saya jelaskan Bang Juma. Terima kasih. 1 menit Terima kasih. 50 detik. Oke, masih Masih ada ada? 1 menit 50 detik. Silakan Pak untuk bernarasi. Silakan. Baik, terima kasih. Di dalam setiap kejadian yang terjadi di dunia ini sebetulnya sudah terancang oleh Allah dari mulai penciptaan sampai akhir hayat alam jagat raya ini sudah dirancang. Namun kita memang selama ini agak sulit membuka tabir itu setelah adanya informasi dengan internet ini makin terbukalah kenyataan dan kebenarannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi saya katakan Bang Juma, Allah Tuhan Yesus tidak pernah berhenti menjadi Tuhan. Namun firman-Nya yang mengatur segala alam yang ada di alam jagat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita monitor dulu waktunya. Oke, baik. Kita beri kesempatan 3 menit kepada Gurunda Zuma untuk memberikan respon jawaban. Kita settingkan dulu waktunya. Akhi Ilyas, monitor Akhi. Bentar, saya kepental barusan. Oh, kebentar. Allahu Akbar. Baik, kita tunggu dulu ya Iwan Fila, mohon bersabar. Bang Ilyas akan men-settingkan waktu selama 3 menit bagi Gurunda Zuma untuk memberikan respon atas jawaban dari Pak Robert. Waktu dimulai ketika Gurunda Zuma berbicara. Silakan. Ya, baik. Makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas jawaban Bapak itu ya. Namun kemudian sangat disayangkan karena ketika Bapak menjelaskan apa yang Bapak jelaskan ini itu justru menabrak data-data yang lain. Nah, ketika Bapak mengatakan Tuhan Anda tidak pernah berhenti menjadi Tuhan. Faktanya Anda dengan percaya diri mengangkat Lukas 2 nomor 11. Di mana Lukas 2 nomor 11 ini nanti muaranya kemudian Tuhan yang Anda maksud menjadi manusia mengalami kematian. Berhenti dia menjadi Tuhan. Tuhan tidak akan mungkin kemudian berhenti menjadi Tuhan. Tetapi faktanya Anda dengan percaya diri mengatakan telah lahir. Ketika dia dilahirkan, dia menjadi apa? Menjadi manusia. Yang dilahirkan sudah pasti bukan Tuhan, tapi dia adalah manusia. Pada saat Tuhan Anda dilahirkan menjadi manusia, maka kodratnya menjadi Tuhan itu hilang. Nah, ketika Anda mencoba mengambil data dari kitab Kejadian, yang dimaksud di sini adalah Yesus menurut Anda. Berarti Yesus itu adalah keturunan Hawa. Berarti sudah nyata sekali Tuhan Anda berhenti menjadi Tuhan karena dia pernah menjadi keturunan manusia. Sementara Tuhan tidak akan mungkin menjadi keturunan makhluk. Tuhan tidak bisa mati, apalagi menjadi manusia, apalagi menjadi keturunan perempuan. Itu mustahil bagi orang-orang yang menggunakan akal sehat. Tapi nggak apa-apa. Kalau Anda mengatakan itu adalah Yesus, coba kita lihat. Apakah betul Yesus berhasil meremukkan kepala iblis? Justru dia yang diremukkan oleh iblis. Bahkan bukan hanya diremukkan. Dia dibunuh oleh iblis melalui wakil-wakilnya, yaitu tentara Romawi. Apa buktinya? Coba Anda lihat di dalam Yohanes 13 nomor 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Yesus. Cikal bakal penyaliban pembunuhan Yesus itu berasal di sini. Iblis mempengaruhi Yudas agar berkhianat. Jadi kalau Anda menjadikan Kejadian 3 nomor 15 sebagai buatan untuk Yesus, terbalik. Karena justru Yesus yang diremukkan. Yesus yang dibunuh oleh iblis. Melalui perantaraan tentara Romawi. Iblisnya tidak mati. Sampai sekarang masih hidup. Yesusnya yang mati. Nah, ini celakanya kalau mengambil konsep yang tidak diajarkan oleh Yesus. Karena Yesus ketika dia datang, dia mengatakan, aku utusan Tuhan. Celakalah, penyesat adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Ternyata Anda mengimani Yesus lahir sebagai Tuhan.
Silakan Baik, terima Anda. kasih Gurunda. Demikian. Terima kasih atas responnya. Mohon maaf waktu habis. Baik, kita settingkan lagi 5 menit. Kami berikan 5 menit kepada Pak Robert untuk menanggapi respon atas dari Gurunda semua. Waktu dimulai ketika Pak Robert berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Tadi saya sudah katakan Allah itu adalah roh. Maka sembahlah dia dengan roh. Ya. Coba dibuka dulu di Kejadian 6 ayat 3. Baik, waktu kita pause dulu. Kejadian 6 ayat 3. Ayat 3. Mohon Iwan Villa dibantu untuk share screen-nya. Terima kasih Bang Imanes. Enam berapa? Kejadian Ayat 6 ayat 3. Atau saya bacakannya ini, kebetulan udah dapat. Itu sudah ada Pak di share screen. Silakan dibacakan. Silakan dimulai waktunya. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Di situ yang saya tonjolkan adalah maksudnya Yesus itu yang menjadi manusia adalah dagingnya, namun rohnya adalah roh Allah. Jadi Bang Juma, saya mengatakan Yesus yang mati adalah dagingnya, ya, bukan rohnya. Karena roh itu tidak bisa mati, hanya Allah sendiri yang bisa mematikan roh. Itu yang perlu diketahui oleh Bang Juma supaya lebih paham. Mengatakan Yesus adalah keturunan Hawa, betul, memang dia harus menjadi keturunan Hawa karena dia yang harus meremukkan kepala iblis. Tadi saya sudah katakan di Wahyu 20 ayat 10, yang bisa melakukan itu hanya Allah. Namun Allah telah berfirman, keturunan Hawa lah yang akan meremukkan kepala iblis dan keturunannya. Di Kejadian 3 ayat 15. Dan nubuat itu dipenuhi di kitab Wahyu 20 ayat 10 tadi. Maka Yesus itu adalah keturunan manusia dan tetap menjadi keturunan Hawa. Namun secara kultur, rohnya Yesus adalah roh Allah, roh Allah. Dan firman itu telah digenapi di hari kiamat nanti, dan itu sudah ditunjukkan di Wahyu 20 ayat 10. Dia dibunuh melalui, nah ini banyak lagi ceritanya Bang Juma, kenapa dibunuh. Ada kaitan dengan peraturan di bumi, ada di surga ada. Kalau di surga, darah manusia itu tidak bisa masuk surga Bang Juma. Bukannya iblis yang membunuh. Memang darah Tuhan Yesus harus tertumpah di kayu salib supaya dia bisa memasukkan kembali ke dalam kerjaannya di surga. Dan tubuhnya itu mengapa harus bangkit? Karena memang tubuh itu berasal dari surga, juga disebut sebagai roti hidup. Artinya tubuhnya itu bukan berasal dari dunia ini, sehingga tubuh itu bisa terangkat ke surga, sementara darahnya itu darah manusia. Sehingga harus tertumpah di kayu salib. Itu adalah jalan yang harus ditempuh oleh Tuhan, di mana nubuat sebelumnya telah dinyatakan di Yesaya. Coba Yesaya 53 ayat 10. Lagi di Yesaya 53 ayat 10, kalau boleh. Oke, mohon izin Bang Imanes, Yesaya 53 ayat nomor 10. Dua menit 9 detik. Berapa menit lagi? Yesaya 53 ayat, saya bacalah dari 10. ayat 9 biar cepat ya. Berapa? Ya, silakan. Yesaya ini nubuat tentang Yesus ya, nubuat tentang Yesus ini ya. Orang menempatkan kuburan di antara orang-orang fasik, ini tentu tentang Yesus. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya.
Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Nah, di sini saya katakan keturunannya. Makanya kami disebut anak-anak Allah karena kami ini adalah keturunannya. Artinya keturunannya dalam bentuk roh, bukan dalam bentuk fisik, raga ya. Karena di dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai 3 tadi terjadi perkawinan anak-anak Allah dengan putri-putri manusia. Keturunan dari itulah yang mau diselamatkan oleh Allah sebagai akibat dari penyalipan di kayu salib, di mana sebelumnya manusia belum memiliki roh sebelum ada perkawinan itu. Maka dikatakan dia akan melihat keturunannya agar umurnya panjang. Jadi Bang Juma, kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah untuk menebus manusia atau dalam kurung roh manusianya Pak yang ditebus, karena itulah yang naik ke surga ya. Dan Tuhan Yesus berjanji yang percaya kepadanya sudah disediakan rumah, yaitu di Yohanes 14 ayat 1. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi dari segi kemanusiaannya itu adalah daging, roh itu bukan manusia, tapi roh itu adalah Allah. Dan roh yang ada dalam diri kita ini adalah keturunannya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Masih ada sisa 27 detik. Apa mungkin digunakan atau dihabiskan? Ini bagaimana? Kadang agak sulit saya mencerna pertanyaan-pertanyaan dari Manjuma karena terlalu dibarengi dengan cerita yang akhirnya inti-inti pertanyaan agak kesulitan saya menangkapnya. Namun saya hanya mencoba menjawab yang dapat saya tangkap atas pertanyaan. Mohon dimaklum apabila kurang pas, tolong nanti dikasih tahu juga. Itu aja yang bisa saya sampaikan dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Baik, nanti akan kami sampaikan kembali untuk poin-poinnya ya. Baik, kalau begitu kita settingkan lagi 2 menit. Sekarang adalah kesempatan bagi Pak Robert untuk menyampaikan pertanyaan kepada Gurunda Zuma. Kita settingkan dulu, oke? Oke, waktu dimulai ketika Pak Robert berbicara. Silakan. Pak Zuma tadi mengatakan bahwa maafnya kurang pas kali penyebutannya ya. Allah Anda itu cahaya dari cahaya. Betul gitu ya Pak Zuma ya. Namun di satu sisi saya dengar tidak berwujud, tidak menyerupai apapun. Halo, masih kedengar suara saya? Iya, silakan Pak, silakan. Aman, ya. Maksud saya Pak Zuma, kalau memang Pak Zuma tidak bisa menggambarkan seperti apa wujud rupa Allah ya, maaf nih kalau kurang pas ya, Allahnya Bapak, bagaimana cara Bapak mengasihi yang tidak Anda kenal hanya berupa cahaya? Baru kedua, Anda mengatakan juga tadi bahwa gunung-gunung berserakan akibat Musa menuntut untuk melihatnya. Gunung seperti apakah ada bukti sejarahnya Pak Zuma? Terima kasih Pak Zuma. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Baik, masih ada waktu Pak. Silahkan dinarasikan lagi. Boleh. Itu aja dulu. Baik, oke. Kalau begitu kita settingkan lagi waktu 5 menit untuk Gurunda Zuma menjawab. Kita set waktu dulu, Ibu Vila. Waktu dimulai ketika Gurunda Zuma berbicara. Silakan. Iya, baik. Jadi pertanyaannya tentang hakikat Allah. Jadi yang dikatakan oleh Rasul Muhammad SAW bahwasanya ketika ditanyai oleh istrinya, apakah engkau melihat Allah? Dia kemudian mengatakan bahwasanya bagaimana mungkin aku melihat Allah? Karena Allah itu cahaya di atas cahaya. Nah, artinya gini Pak, tidak ada manusia yang kemudian bisa melihat Allah itu. Karena Allah itu cahaya di atas cahaya, bukan cahaya Pak. Tapi cahaya di atas cahaya.
Sedangkan matahari kita tidak bisa kemudian melihat fisiknya. Yang kita lihat itu adalah cahayanya. Wujud daripada cahaya itu kita tidak bisa lihat. Sementara yang kita lihat di alam ini adalah biasnya. Nah, pencipta langit dan bumi itu dikatakan cahaya di atas cahaya. Lalu Al-Quran mengatakan, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah pencipta langit dan bumi ini itu tidak serupa dengan apapun. Nah, kalau Allah di atas muka bumi ini, kemudian kita ingin mencari kepada siapa kita hendak mempersamakan dia, maka dikatakan oleh Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Lalu bagaimana kemudian kita mengasihi dia? Tadi ketika saya katakan bahwasanya di awal tidak ada kemudian orang yang bisa melihat Allah. Maka cara untuk berhubungan dengan Allah adalah beribadah. Beribadah, kenapa bisa beribadah? Karena Allah itu wahuwas sami'ul basir. Allah itu melihat. Allah itu mendengar. Jadi Allah, meskipun kita tidak melihatnya, dia melihat kita. Contoh misalnya, ketika umat Islam itu di dalam sholatnya takbir, Allahu Akbar. Apakah yang maha melihat ini melihat? Ya. Apakah yang maha mendengar ini mendengar? Yes. Seperti itulah cara berhubungan dengan pencipta langit dan bumi. Jadi pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk, sehingga dia kemudian menjadi manusia. Lalu setelah dia menjadi manusia, itu berarti dia menyalahi kodratnya. Nah, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang bukan manusia. Adalah sembahan yang bukan makhluk. Tapi bagaimana cara berhubungan dengan dia? Dengan cara beribadah kepadanya. Meski kami tidak melihat. Itulah yang dikatakan iman. Kami tidak melihat, tapi kami menyembahnya. Itulah yang dikatakan iman. Tapi kalau Anda sudah melihatnya dalam rupa manusia, kemudian Anda menyembahnya, itu bukan beriman. Itu masih level bawah. Itu percaya. Yang dikatakan beriman adalah sesuatu yang tidak terlihat, tidak terdengar, kita yakini keberadaannya, itu namanya beriman. Jadi kalau Anda melihat sebuah benda, lalu Anda mengatakan, saya beriman kepada benda itu salah. Saya percaya benda itu ada. Tapi kalau sesuatu yang Anda tidak lihat, tapi Anda yakini keberadaannya, maka itulah yang dikatakan beriman. Makanya hanya umat Islam yang beriman. Orang Kristen tidak beriman. Kenapa orang Kristen itu tidak beriman? Karena Tuhannya kudu wujud dulu menjadi makhluk. Baru mereka percaya. Sama seperti orang-orang terdahulu. Mereka tidak mau menyembah kepada Allah karena Allah itu tidak nampak. Yang mereka tahu, Tuhan itu nanti ada kalau bisa dipelototin. Tuhan itu nanti ada kalau Tuhan itu bisa diraba. Tapi Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang bukan makhluk. Karena dia bukan makhluk, karena dia adalah Tuhan, maka mustahil bisa digambarkan. Makanya para nabi mengatakan, Tuhan yang mengutus aku, kau tidak pernah mendengarkan suaranya, wajahnya pun kau tidak pernah lihat. Tidak ada orang yang bisa melihat Tuhan. Keluaran 33 itu jelas. Tidak ada yang manusia yang bisa melihat Tuhan. Siapapun yang melihat Tuhan pasti mati. Nah, terkait dengan gunung yang Anda ceritakan, ini sama dengan Bahtera Nuh. Anda mengimani, apakah ada tanda-tanda Bahtera Nuh? Sama cerita Adam, ketika dia ada Habil dan Kain anaknya, ada cerita-cerita. Apakah Anda imani? Apakah ada sejarahnya? Mohon maaf, Gurunda, waktunya habis. Terima kasih. Kami berikan waktu 3 menit kepada Pak Robert untuk memberikan respon. Kita settingkan dulu. Waktu dimulai ketika Pak Robert berbicara. Silakan. Baik. Sayang tidak dilampirkan dengan data, Pak Juma, agak kesulitan saya, hanya modal asumsi menurut saya. Baru yang kedua, Pak Juma, memang Anda juga mengatakan Tuhan Anda tidak mohon maaf Pak, mohon maaf, tadi sudah disampaikan datanya, tadi sudah ada beberapa ayat yang disampaikan berikut hadisnya, itu. Memang tidak share screen.
tapi sudah Oh. disampaikan tadi ya. Iya, itu. Silakan. Yang saya tahu tadi cerita Aisyah atau sahabat tadi, tapi hadis berapa Iya. itu nggak tahu ya. Tapi oke, mungkin Iya. saya kurang paham, soalnya saya nggak begitu pahami masalah keislaman. Baru Baik, kedua, silakan Pak. Silakan. tidak bisa digambarkan, namun meyakini kodratnya. Nah ini, ada istilah Pak Juma, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Anda tidak mengenal, tidak tahu seperti apa, namun Anda menyayangi. Kan aneh ini. Baru seperti gunung yang tadi saya bilang, itu zaman Musa loh. Tentu zaman Musa sejarahnya ada. Ada nggak buktinya itu gunung hancur lebur itu? Karena zaman Musa sudah ada tulisan. Sampai sekarang saya belum tahu gunung apa yang dihancur leburkan oleh Tuhan Anda itu pada saat Musa bertanya. Sampai bahkan Anda juga mengatakan tadi 40 hari, 40 masalah penyusulan surat Torah. Ini juga dapat dasar dari mana gitu. Ya, kaitan dengan Musa, Pak Juma, Anda tadi mengatakan bahwa kitab Kristen itu juga bagian dari kitab Talmud atau kitab Yahudi. Di kitab Yahudi dikatakan bahwa Allah itu segambar dengan Adam, atau Adam segambar dengannya. Itu kitab Yahudi. Ini Musa orang Yahudi loh, orang Israel. Kalau memang Tuhan Israel sama dengan Tuhan Anda, seharusnya sama. Tapi kenapa beda? Itu yang menjadi masalah kalau memang Anda mengakui kitab Israel itu adalah Talmud. Yang menjadi pertanyaan saya, gunung tolong buktikan di mana sejarahnya gunung itu dihancur leburkan oleh Tuhan. Kalau hanya asumsi ya kita kan mudah-mudah saja bicara, karena memang tadi saran kita juga kalau boleh didukung dengan data. Tadi juga masalah hadis-hadis yang Bapak sampaikan, saya tidak tahu Bapak mengucapkan hadis berapa atau Al-Quran dari apa. Memang saya awam masalah Al-Quran ini. Saya perlu lebih jelas dari Anda supaya saya memahami seperti apa sih Tuhan Anda ini, supaya kami juga tidak salah menilai Anda. Namun saya dapat menilai sementara ini Tuhan Anda itu nggak jelas, hanya cahaya seperti apa bentuknya, bahkan melanggar atau kode atau istilah-istilah tadi mungkin nggak berlaku juga bagi Anda. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana Anda menyayangi nggak tahu bentuknya, hanya cahaya di atas cahaya, kan agak sulit Pak sebagai orang yang istilahnya yang ilmiah lah untuk menerima kenyataan seperti itu. Itu yang Baik, perlu saya sampaikan, tolong dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Robert atas responnya. Sekarang 5 menitnya kami berikan kepada Gurunda Zuma. Waktu dimulai ketika Gurunda berbicara. Silakan menanggapi. Ya, baik. Ya, terkait dengan kejadian yang terjadi, ya, seperti yang saya ceritakan tadi, gunung hancur, ya. Lalu kemudian Anda minta bukti. Yang dikatakan beriman itu, Pak, tidak mesti ada bukti seperti yang Anda minta. Contoh, Anda beriman, Yesus disalib. Apakah kalau saya minta bukti pohon salibnya yang digunakan untuk Yesus itu ada? Ketika Yesus disalib, terjadi gempa, tanah terbelah. Bisakah Anda buktikan? Jangan pada zaman Musa, yang 2000 tahun kurang lebih sebelum Yesus. Pada masa Yesus saja, Pak. Kejadian-kejadian yang diceritakan dalam kitab Anda. Gunung kemudian tanah terbelah, orang-orang kudus kemudian bangkit dari kubur, kemudian berjalan masuk ke Yerusalem. Apakah bukti-bukti itu ada? Ini zaman Musa Bapak minta. Padahal kalau kita melihat di dalam kitab Anda, maksud saya kitabnya orang Yahudi yang digunakan oleh Kristen, di dalam Keluaran 3, firman Tuhan datang di nomor 3-nya disebutkan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkan ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Kalau saya minta bukti, Pak, ini kitab Anda loh. Mana tongkat itu? Mana ular itu?
Itu kalau saya minta. Belum lagi ketika diceritakan laut terbelah. Laut yang terbelah itu apa bisa dibuktikan hari ini? Jadi yang namanya beriman, Pak, itu tidak perlu ada bukti sejarah. Kecuali Anda berbicara mengenai buku sejarah. Ini wahyu yang saya ceritakan. Artinya, wahyu itu adalah sesuatu pengungkapan yang terjadi pada masa lampau yang kemudian diinformasikan berulang. Nah, kalau yang Anda tanya, bukti adanya Allah, Tuhan kami, laisa kamitslihi syai'. Sekarang terjadinya siang dan malam ini kira-kira yang buat siapa, Pak? Yesus? Atau Pak Jokowi? Atau eyangnya Bapak yang bikin siang malam ini? Adanya udara ini kira-kira siapa yang buat, Pak? Yesus? Atau siapa? Pasti ada penciptanya, Pak. Pencipta inilah yang kami sembah. Nah sekarang seluruh dunia akan mengatakan siang dan malam ini bukan dibuat oleh manusia. Tapi siapa yang membuat terjadinya siang dan malam? Tuhan penciptanya. Siapa Tuhan penciptanya itu? Adakah di antara kita yang mampu melihat? Tidak ada. Kalau dikatakan Yesus, mustahil. Yesus manusia. Pohon musim ara aja dia tidak tahu. Jadi bukan Yesus. Lalu kalau bukan Yesus, berarti ada kekuatan lain. Siapa dia? Dialah yang kami sebut Allah. Kalau Anda mengatakan Allah itu tidak ada karena Anda tidak bisa melihat, lalu siapa yang menciptakan alam semesta ini? Siapa yang menciptakan siang dan malam? Sementara Al-Quran menerangkan bukti adanya Allah, terjadinya siang dan malam bagi orang-orang yang berpikir. Terjadi siang dan malam loh. Dan itu kita alami setiap saat. Masa nggak pernah berpikir siapa yang membuat ini? Oh dia ini adalah Allah. Bagaimana kalau Allah itu tidak pernah wujud? Kalau dia tidak pernah wujud, apakah kemudian siang dan malam itu tidak ada? Tetap ada. Berarti Anda imani Allah itu ada ataupun tidak ada, Allah itu tetap ada. Kenapa? Buktinya siang dan malam tetap ada. Nah, Yesus mungkin yang buat. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti bukan Yesus. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti bukan Yesus. Kalau bukan Yesus, berarti Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus itulah yang kami sebut dengan Allah. Tapi kamu nggak bisa menunjukkan wujudnya. Lah sama dengan Bapak. Yesus manusia. Tapi apakah Bapak bisa menunjukkan wujudnya? Oh tidak bisa Suma. Karena dia sudah terangkat. Nah, berarti sesuatu yang ada, meski kita tidak bisa melihatnya, tetap saja ada. Jadi bukan tolak ukur mata ini yang menentukan adanya sesuatu. Contoh akal. Apakah Anda bisa melihat akal Anda? Oh tidak bisa. Nah apakah Anda tidak punya akal? Ada, tapi Anda tidak bisa buktikan. Begitulah Allah. Dia ada, tapi kita tidak bisa gambarkan seperti apa wujudnya. Kenapa? Tidak ada manusia yang sanggup melihatnya. Itu kata Yesus. Demikian. Tepat sekali. Terima kasih Gurunda Zuma atas tanggapan untuk Pak Robert. Baik, itu adalah round pertama. Sudah selesai. Kita masuki round kedua. Sekarang adalah giliran Gurunda Zuma untuk memberikan pertanyaan selama 2 menit. Waktu dimulai ketika Gurunda berbicara. Silakan. Oke. Saya ingin bertanya kepada Bapak. Anda mengatakan Tuhan Anda itu adalah roh. Saya masih ingat tadi bahasanya. Dan kemudian Yesus yang adalah manusia, manusianya bukan Tuhan. Rohnya adalah Tuhan. Yang Tuhan itu adalah rohnya, kata Anda. Allah. Dan Anda juga mengaku bahwa pada diri Anda ada roh Tuhan. Anda malah mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Jasad Anda bukan Tuhan, tapi roh Anda roh Tuhan. Berarti bedanya Anda dengan Yesus apa? Rohnya Yesus roh Tuhan, jasadnya Yesus jasad manusia. Roh Anda roh Tuhan, jasad Anda jasad manusia. Yang mana yang Tuhan sebenarnya, Anda atau Yesus? Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, ketika Belie memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Berarti bilangan 24 nomor 2 menerangkan Beliem itu juga adalah Tuhan. Tapi jasadnya jasad manusia, tapi rohnya roh Tuhan.
Nah, pertanyaan saya kepada Bapak, yang menebus dosa Bapak ini Tuhan yang adalah roh atau manusia yang adalah jasad? Yang menebus dosa Bapak ini manusia atau Tuhan? Itu pertanyaan saya. Kalau Anda mengatakan yang menebus dosa Anda adalah Tuhan, berarti yang mati di atas tiang salib adalah Tuhan. Tapi kalau Anda mengatakan yang menebus dosa Anda adalah manusia, berarti sembahan Anda adalah manusia. Coba jujur. Yang menebus dosa Anda, Tuhan atau manusia? Kalau Anda mengatakan manusia, berarti Tuhan Anda manusia. Kalau Anda mengatakan Tuhan, berarti yang mati sebagai manusia itu adalah Tuhan Anda. Silakan. Baik, terima kasih Gurunda. Oke, bisa dipahami ya Pak Robert untuk saya mencatat aja 2 pertanyaan. Apa bedanya Anda dengan Yesus? Yang keduanya memiliki roh dari Tuhan dan tubuhnya adalah manusia. Dan yang kedua adalah siapakah yang menebus? Yang menebus itu Tuhan yang adalah roh ataukah manusia? Baik, selama 5 menit silakan menanggapi, menjawab. Itu dimulai ketika Pak Robert berbicara. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebetulnya tadi juga saya belum puas masalah pertanyaan saya yang dijawab oleh Juma, tapi oke lah, saya langsung menanggapi saja pertanyaannya. Pak Juma, di awal mula dari kenapa terjadi penebusan, itu awal mulanya pada saat Adam makan buah pengetahuan, pastilah engkau mati. Dan Adam mati. Bukan pada saat engkau makan buah pengetahuan langsung mati, tidak, ada jeda, ada jarak waktunya. Makanya terjadilah kematian ini. Baru yang kedua, Pak Juma, terjadinya roh manusia itu yang saya sampaikan kepada Anda begini. Tolong dibuka di Kejadian 6 ayat 1 sampai 3, Kejadian lagi, Kejadian 6. Baik, kita pause dulu waktunya. Mohon bantuannya Bang Imanes. Kejadian 6 ayat berapa Pak? 1 sampai 3. Nomor 1 sampai 3. Ya. Oke, Bang Imanes monitor. Saya baca aja ya. Oh, Bang Imanesnya sedang disconnect. Baik Pak, silakan dibacakan, silakan. Ini Bang Juma, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah, di sini anak-anak Allah berarti kan roh semua ini Pak Juma ya, karena Allah itu ada roh, ada anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dan antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Dan saya menanggapi firman ini, dari sinilah manusia mulai memiliki roh. Artinya di sini roh manusia terjadi dari hasil perkawinan ini, namun dalam berjalannya waktu ternyata Tuhan melihat hasil dari perkawinan ini manusia makin jahat, sehingga Allah membinasakan semua manusia kecuali Nuh. Nuh dan keluarganya diselamatkan karena kejahatan makin meningkat pada saat itu. Roh-roh dari keturunan inilah yang diselamatkan oleh Allah sebagai roh. Seperti yang saya katakan tadi saya ulang lagi ya, di Yesaya 53 ayat 10 tadi. Boleh dibaca? Silakan Pak. Sepertinya disconnect yang share screen. Silakan Pak. Langsung dibacakan saja. 53 ayat 10. Bisa tak bantu Mbak Lona? Cuma oh ya, silakan. Tadi Allah, sebetulnya sudah saya jelaskan ke Bang Juma, namun diulang lagi. Tetapi Tuhan berkehendak melumpuhkan dia dengan kesakitan, dan apabila ia menyerahkan diri sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Ini keturunan dari hasil perkawinan tadi. Jadi saya mengatakan Bang Juma, kematian Tuhan di kayu salib adalah untuk menebus roh-roh manusia agar bangkit sesuai yang tertulis di Roma. Karena satu orang manusia, sebentar ya. Oke, silahkan Pak. Waktu masih kami pause. Saya mencari
Iya, silakan. Waktu kami pause. Sama Jadi Bapak. seperti dosa masuk ke dalam dunia oleh karena satu orang. Maksudnya satu orang adalah Adam. Seperti yang saya ceritakan tadi, Adam mengalami kematian karena telah kenapa ini? Oke, masih Mohon jelas? maaf, silakan Pak. Mohon maaf. Ya, silakan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh karena satu orang, dan dosa-dosa itu Halo, Pak Robert? Oke, monitor Pak Robert. Sepertinya beliau terpental atau termute ini. Iya, mumpung termute. Oke. Diarahkan ke pertanyaan saya, Dek. Yang mereka Iya, sembah manusia, yang menebus dosa mereka manusia atau Tuhan? halo. Baik, oke. Ya, silakan Pak. Tadi termute sepertinya. Dan mohon untuk dijawab ya Pak. Tadi pertanyaannya Bang Zuma yang menebus dosa Tuhan ataukah manusia? Silakan. Sebentar di ini dulu. Karena ini sering ada gangguan suara yang masuk ya. Mohon maaf ya kawan-kawan. Saya mute semua ya. Karena ini saya kan posisinya share screen ya. Jadi susah buat ngatur dia. Jadi kalau saya mute semua aja dulu. Itu ya. Biar nggak mengganggu ini. Bentar. Baik. Terima kasih Bang Ilyas. Ya. Bentar ya. Oke. Baik Ivan Villa, kita tunggu sebentar ya. Kita mengkondisikan yang ada di room Zoom dulu supaya debat kita malam ini kedua narasumber kita tidak terganggu dengan apapun. Termasuk untuk Ivan Villa yang ada di room Zoom, untuk yang membuat chat di room Zoom, kami mohon untuk chatnya ini ya yang sopan, tidak menghujat dan sebagainya. Karena tadi sepertinya ada yang tulisannya tidak nyaman untuk dibaca. Baik. Gimana? Sebentar. Ya, silakan dibuka mute-nya yang ngomong. Baik, silakan dibuka untuk Pak Robert. Udah. Oke. Oke, Pak Robert, silakan dibuka. Pak Robert bisa membuka sendiri karena Pak Robert sebagai co-host. Oke, silakan Pak Robert. Untuk pertanyaan tadi, yang menebus dosa manusia, yang menebus dosa Tuhan ataukah manusia? Silakan Pak Robert. Udah bisa belum? Iya, sudah bisa. Silakan Pak. Oh iya. Nah, tadi kaitan dengan hasil perkawinan itu bahwa manusia telah memiliki roh setelah adanya perkawinan itu. Karena kan anak-anak Allah itu adalah roh. Allah itu juga roh. Yang mau diselamatkan itu adalah roh manusia, bukan dagingnya. Ya, yaitu terjadi di Matius 27 ayat 50. Coba dilihat. Oke, kita pause dulu waktunya, mungkin ada Iwan Villa yang bantu share screen. Tadi Bang Erwin, Matius 27 ayat 50. Sekaligus monitor ya Pak, tadi pertanyaan Bang Zuma yang kedua, yang apakah yang menebus dosa adalah Tuhan ataukah manusia? Ini buka dulu. Baik, ya. Sebentar. Mau di share screen apa dibacakan ini? Pastikan dulu. Di share screen. Di share screen atau dibacakan boleh. Bang Erwinnya belum bisa share screen lagi. Saya aja yang bacakan. Mana? Coba Raisen yang ini yang mau share screen. Coba Raisen. Oh ya ini ya. Oke. Matius 27 ayat 50. Matius 27 ayat 50 sampai 54. Halo? Iya, silakan Pak. Sebentar kami. Ya, silakan Pak. Sudah ada di share screen. Oh ya. Matius 27 ayat 50. Ini pada saat kejadian Tuhan Yesus di kayu salib ya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bayi suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan terbuka, dan banyak orang kudus telah meninggal bangkit, dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur.
lalu masuk ke kota-kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Maksud dari ayat ini adalah disinilah terjadi kebangkitan roh manusia. Inilah yang dimaksud menebus manusia dari kematian, yang terlebih dahulu disampaikan kepada Adam, apabila engkau makan buah pengetahuan pastilah engkau mati. Dan itu benar, tubuh manusia ini mati, namun rohnya tidak mati. Selama sebelum terjadinya penebusan ini, roh manusia yang mati adalah ikut terkubur, sebagaimana di mana dia dikubur. Dan setelah adanya peristiwa penebusan itu, barulah roh-roh manusia terangkat ke surga. Inilah yang dimaksud dengan penebusan manusia dari dosa. Baru bukti yang kedua, sebentar ya, bukti yang kedua di bukti yang kedua di Lukas 23 ayat 43, boleh ini sebagai dukungan, pendukung ayat tadi. Lukas 23 ya. Ini Tuhan Yesus berbicara kepada yang disalib yang sebelah kanannya. Ayat berapa? Ayat 40 lah, mulai ayat dari 39 saya bacakan saja di sini Pak ya. Oke. Ini silakan, kejadian Pak. di kayu salib di Lukas 23 ayat 39. Seorang dari penjahat, ini kaitan dengan Yesaya 53 tadi ayat 10. Seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga kepada tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang mana? Yang sama. Kita memang selayaknya dihukum sebab habis, mohon maaf. Baik, mohon maaf Pak Robert, waktunya habis dan memang pertanyaan kedua belum terjawab ya. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku. Aku berkata maaf, kepada Pak sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus, artinya harinya. Oke, terima kasih Pak Robert. Mohon maaf sekali waktu habis dan memang pertanyaan kedua belum terjawab ya Pak Robert. Siapakah yang menebus dosa, Tuhan ataukah manusia? Baik, Bu Gurunda, ada 3 menit untuk memberikan respon kepada Pak Robert. Kita settingkan dulu waktunya. 3 menit. Waktu dimulai ketika Gurunda berbicara. Silakan. Iya, baik. Jadi data-data yang kemudian Anda gunakan untuk mengkanter jawaban saya tadi, itu tidak rasional, Pak. Itu adalah data-data irasional yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dibuktikan oleh apa? Oleh kitab Anda sendiri. Ketika Anda membawa Lukas 23 nomor 39, pada hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus. Itu bohong, Pak. Kasihan yang dijanji Yesus itu, ternyata hari itu tidak ke Firdaus. Orang itu tetap aja disalib di sana. Dan bahkan Yesus melenggang 40 hari kemudian bolak-balik ke sana kemari mutar-mutar di Yerusalem. Ini bohong atau tidak, Pak? Bohong. Kebohongan kedua, ketika Anda membawa data dari Adam, dikatakan di dalam Kejadian 2 nomor 17, ya, pada hari di mana engkau makan buah itu, maka engkau pasti mati hari itu juga. Adam makan, Pak. Tapi apa yang terjadi? Lihat Kejadian 5 nomor 5. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Bohong, Pak. Ini kitab loh. Anda katakan firman Tuhan. Tapi yang ada penipuan, pembodohan sejarah, pembodohan akal sehat. Pada hari engkau memakan buah ini, pada hari itu juga engkau makan. Ada makan nggak? Makan. Mati nggak dia hari itu? Tidak. Hidup, Pak. Dia malah hidup 930 tahun. Pada hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus. Apakah itu terjadi? Tidak, Pak. Bohong. Ini yang Anda ingin gunakan untuk menilai Al-Quran, menilai Allah yang kami sembah, kitab yang kayak begini.
Ya, jadi saya katakan bahwa ketika Anda mengatakan kejadian keturunanmu akan meremukkan, sekali lagi yang saya katakan kepada Anda, Yesus tidak pernah meremukkan setan. Yang ada fakta di lapangan, Yesus diremukkan dia di atas tiang salib melalui Yudas. Terbalik dari iman Anda dengan fakta yang ada di kitab Anda, kebalik, Pak. Saya kalau jadi Anda, saya tinggal, mending saya jadi ateis, Pak. Daripada ada sebuah buku menceritakan sesuatu yang error kayak begitu. Nah, sekarang kita uji, kayak mana caranya mengatakan ini benar atau tidak. Oh, mungkin terjemahannya salah. Kalau begitu tunjukkan yang aslinya yang mana. Ya, saya kira terlalu jauh, Pak. Anda melanglang buana dalam bualan, tapi kitab Anda yang membuka aib itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Gurunda Zuma. Oke, Pak Robert, ada kesempatan 5 menit untuk menanggapi respon dari Gurunda Zuma. Sekaligus tadi pertanyaan yang kedua belum terjawab ya Pak, mohon untuk dijawab. Silahkan. Yang saya ingatkan lagi yang tadi, yang menebus dosa Tuhan ataukah manusia? Silakan Pak Robert. Kaitan dengan kan saya sudah katakan tadi itu kejadian di Matius 27 ayat 50 sampai 54 tadi, itu yang bangkit adalah Yesus, dikatakan di situ adalah rohnya. Rohnya itu adalah roh Allah. Satu roh manusia bangkit, maka roh-roh manusia yang lain bangkit. Itu maksudnya kaitan dengan tadi Lukas berapa tadi itu? Ini kok jadi masih kedengaran? Kedengaran, Pak, masih Pak, masih. Kaitan dengan Lukas 23 ayat 43 saya teruskan, kata Yesus kepada, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama sebarang aku di dalam Firdaus. Maksudnya di sini hari ini, kalau hari ini yang bisa berangkat hari ini siapa? Kan rohnya. Rohnya itu tidak mungkin ikut terkubur karena roh Yesus adalah roh Allah. Sementara dagingnya itu ikut terkubur 3 hari. Nah, dikaitan dengan Matius berapa tadi? Matius 27 ayat 50 sampai 54, di situ terjadi kebangkitan roh, Pak Juma. Bukan daging seperti ini. Daging ini tidak bisa naik ke surga. Nah, di situ saya katakan yang menebus siapa? Ya Allah sendiri. Karena yang tebus adalah roh kita ini, bukan daging. Roh kita ini yang diangkat ke surga sesuai dengan Matius 27 ayat 50 dan seterusnya. Nah, buktinya kaitan dengan terjadian itu adalah di Lukas 23 ayat 43. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yang bersama-sama dengan Allah saat itu adalah dengan yang di sebelah kanan adalah roh Allah, rohnya Yesus itu. Karena apa? Tubuhnya itu terkubur 3 hari. Itu udah bedanya manusianya dengan Allah. Maka dikatakan aku dan Bapak satu. Bapak itu adalah rohnya sebetulnya. Membedakan antara manusia dengan Allah. Kalau yang Allah itu roh. Terkait dengan itu saya rasa masalah siapa? Ya Allah yang menjadi penebusnya. Terkait dengan kejadian 2 ayat 14, masalah kejadian Adam makan buah pengetahuan, kejadian 2 ayat 17? 12. Sesuai yang 12. Oke. Oh, berarti salah dia. Mungkin saya yang salah catat, Pak. Oke. Di Pak Juma tadi yang mengatakan. Kejadian 2 nomor 17, Pak. Kalau Bible Anda jangan ragukan saya, makanya saya tidak minta untuk di screen. Yang saya catat tadi 12, Pak Juma. Tetapi yang saya catat juga tentang, 17, Pak. Ya, saya baca ulang ya, tolong dipahami. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Di sini dikatakan pastilah Bang Juma, bukan langsung mati. Saya ilustrasikan, pada saat Bang Juma mengundang saya untuk menghadiri pernikahan Anda, pastilah saya hadir Bang Juma. Bukan berarti saya langsung hadir. Baru kedua, taruhlah si Neng ini, seandainya si Neng ini
menjadi istri saya pada saat si Neng ini saya setujui pastilah si Neng akan melahirkan seorang anak. Itu bukan langsung melahirkan. Jadi bukan berarti langsung, Bang Zuma. Kita harus secara ilmiah. Artinya nanti dipastikan mati dan ada mati setelah berumur 930 tahun. Itu saya rasa jawabannya untuk masalah kematian. Jadi bukan langsung mati, tolong jangan ditambah-tambahin Bang Zuma kalimat-kalimat hari ini juga mati, tidak ya, siang dan malam. Terus jangan ditambah-tambah hidup 930 tahun. Nah, Anda mengatakan tadi bohong, saya sudah jawab masalah Lukas 23 tadi, ayat Lukas 23 ayat apa tadi itu? 43. Ayat 43 sudah saya jawab. Jadi jangan Anda mengatakan bohong, karena yang diselamatkan itu roh. Tubuh kita ini tidak mendapat tempat dalam kerajaan surga, Pak. Tapi di akhir zaman nanti kita ini akan diubah dalam sekejap. Itu sama seperti Tuhan Yesus. Roh tubuhnya tubuh jasmani, tubuh dari surga, bukan tubuh ini lagi. Jadi yang ditebus kita itu adalah rohnya, roh kita. Itu yang bisa saya berikan tanggapan mengenai kejadian dan masalah siapa yang menebus manusia, baru itu bohong masalah Lukas. Ya nggak boleh begitu. Kalau Anda menstatement mengatakan bahwa seakan-akan Anda lebih tahu mengenai Alkitab, saya juga mau ngomong apa, kan itu. Karena biar bagaimanapun, jangan sampai seperti istilah, janganlah seperti orang yang mengajari ikan berenang. Kalau Anda mengajari saya masalah Alkitab, ya saya juga agak sulit menjelaskannya kepada Anda, karena Anda mudah klaim, ternyata kan klaim Anda tidak benar. Baik. Oke, mohon maaf waktunya habis. Terima kasih Pak Robert atas tanggapannya. Oke, sekarang adalah kesempatan Pak Robert untuk bertanya selama 2 menit kepada Gurunda Zuma. Waktu dimulai ketika Pak Robert berbicara. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasan Bang Zuma tadi. Saya hanya singkat saja berbicara kepada Anda. Bahkan Anda sudah menanyakan sampai kepada penebusan salah. Tentu imbal baliknya juga saya akan menanyakan kepada Anda. Seperti apa manusia ini bangkit di akhir zaman dan untuk menyelamatkan umat-umat Tuhan Anda. Karena ada sepintas saya dengar katanya saya tidak tahu di ayat mana bahwa suatu kewajiban kalian akan mendatangi neraka itu. Mungkin boleh dijelaskan apa maksudnya itu, Pak? Cuma itu saja sementara ini, Pak. Halo? Baik, iya, silakan Pak. Oke, kita itu saja. Masih ada 1 menit 18 detik tidak digunakan untuk bernarasi. Terlalu banyak juga nanti jawabannya nggak penuh. Oke, baik. Kita settingkan langsung waktunya 5 menit untuk Gurunda Zuma berbicara. Dimulai ketika Gurunda berbicara. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terkait dengan apa yang saudara kita pertanyakan itu ada di dalam surah Maryam ayat 71. Di situ diterangkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa im minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyah. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu. Nah, kita akan membahas siapa kamu di sini. Yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Wa im minkum illa wariduha. Jadi Allah sedang berkata, tidak ada di antara kamu seorang pun yang akan tidak memasuki neraka. Semuanya akan masuk ke dalam neraka. Apakah ini bercerita tentang umat Islam? Tidak. Ini bercerita tentang orang-orang kafir. Kenapa dikatakan bahwa ini adalah orang-orang kafir? Karena ini adalah soal jawab di mana ada orang yang kemudian bertanya tentang kehidupan mereka nantinya. Allah mengatakan begini,
Wa yaqulul insanu aiza ma mittu lasaufa ukhrajun hayya. Dan orang-orang kafir ini berkata, ini ayat di surah Maryam sebelum ayat 71. Dia berada di ayat 66. Orang-orang kafir ini berkata, "Wa yaqulul insanu." Betulkah apabila aku mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali? Allah menjawab, "Wa in minkum illa wariduha." Dan tidak seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Jadi semuanya ini untuk menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu masuk ke neraka. Ayatnya itu sangat jelas. Ini jawaban Allah. Wa waribika lana surannahum wasyayatin thumma lanuhdirannahum hawlan jahannama jidhiyah. Maka demi Tuhan, sungguh pasti akan kami kumpulkan mereka, orang-orang kafir, bersama dengan setan, kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan cara berlutut. Itu di ayat 68. Lalu kemudian apa yang Allah katakan? Summa nananzi'anna min kulli syai'ah ayyuhum asyaddu 'ala rahmani itiyah. Maaf, saya kurang hafal ayatnya. Tolong diarahkan nanti, sahabat, kalau saya keliru. Di situ dikatakan bahwasanya sumbalanan zi'anna min kulli. Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi yang ditarik di sini adalah orang-orang yang durhaka, yang sangat durhaka, yang mendurhakai Allah, ingkar terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak menyatakan diri dalam wujud hakikat yang sesungguhnya di atas muka bumi, tapi hanya memberikan jejaknya, yaitu ciptaannya bahwa dia ada. Maka orang-orang ini kemudian tidak menyembahnya karena tidak mampu melihatnya. Inilah yang dimaksud orang-orang yang kemudian durhaka kepada penciptanya. Summa lanahnu a'lamu billadina hum aula biha siliya. Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke neraka. Kamilah yang tahu. Lalu Allah mengatakan, "Tsumma nunajjil ladina taqau wa nazaruz zalimina fiha jithiya." Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang Islam dan membiarkan orang-orang kafir di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ayat 72. Tsumma nunajjil ladina taqau. Ini taqau artinya orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa berarti adalah umat Islam. Tsumma nunajjil ladina taqau. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang bertakwa, yaitu umat Islam, dan membiarkan orang-orang zalim, yaitu mereka yang menganiaya diri mereka sendiri. Sudah dikatakan Tuhan itu bukan makhluk, tapi tetap saja ngotot menuhankan makhluk dengan konsep tubuhnya adalah makhluk, tapi rohnya adalah bukan makhluk. Na'udzubillah. Summa nanajjil ladina taqau wa nazaruz zalimina fiha jithiya. Jadi dibiarkan orang-orang zalim ini kemudian berlutut di neraka secara kekal. Bukan cuma sehari, 2 hari, setahun, 10 tahun, 100 tahun, miliaran tahun, tapi kekal selamanya di neraka. Demikian. Baik, luar biasa. Oke, terima kasih Gurunda Zuma atas jawabannya. Kami berikan selama 3 menit untuk Pak Robert memberikan respon. Tadi sudah disampaikan ya bahwa yang masuk ke neraka adalah orang-orang kafir dan yang diselamatkan adalah orang-orang Islam. Baik, waktu dimulai ketika Pak Robert berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Saya juga ini agak bertolak belakang dengan kepercayaan kami. Ini mendatangi neraka, maksudnya ini dengan kesadaran atau memang langsung dienakan? Kalau kami kalau enyahkan saja langsung terjadi. Kalau mendatangi neraka seakan-akan ini kesadaran. Hanya orang bodoh menurut saya orang yang mau mendatangi neraka kalau memang itu tahu adalah tempat pembantaiannya. Baru yang ketiga, hanya orang Islam yang akan diselamatkan. Seperti apa ini maksudnya orang Islam? Apakah tubuh Anda semua utuh itu? Kalau kami kan tadi jelas yang diselamatkan adalah roh. Kalau dari umat Islam ini apakah dagingnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu atau ada hal-hal yang lain? Saya nggak
memahami, karena di kami neraka itu hanya dalam sekejap saja sebetulnya akan musnah bumi ini, dan diganti bumi yang baru. Itulah neraka yang terakhir di keyakinan kami. Namun Bang Juma mengatakan di keyakinannya akan disiksa selama-lamanya, ini tanpa ada ukuran waktu. Berarti orang dengan jangka waktu yang panjang terjadi periksaan. Apakah sanggup Anda menonton orang yang tersiksa dengan begitu umur yang sangat panjang karena selama-lamanya? Itu yang menjadi bertolak belakang dengan keyakinan kami. Mohon penjelasan yang seberjelas-jelasnya. Yang pertama tadi, apakah manusia ini dengan bentuk tubuh ini dengan penuh kesadaran mendatangi neraka, dan seperti apa wujud manusia pada saat penghakiman itu. Baru selanjutnya yang menghakimi Allah ini, ada juga selentingan saya dengar Isa yang menjadi hakim. Yang menjadi hakim ini siapa? Allah atau Isa? Itu juga tolong dijelaskan juga supaya saya dapat memahami. Terima kasih. Baik, mungkin agak panjang ya, agak banyak tadi pertanyaan kalau saya catat. Oke. Baik, semoga Gurunda bisa waktu 5 menit bisa terjawab semuanya. Apakah manusia mendatangi neraka dengan kesadaran dalam wujud apa gitu ya? Apakah tubuh ataukah daging ataukah roh? Kemudian apakah sanggup kalau melihat orang disiksa atau manusia disiksa selama-lamanya? Baik, kita settingkan waktu 5 menit bagi Gurunda Zuma untuk memberikan tanggapan. Kita settingkan dulu. Oke, waktu dimulai ketika Gurunda Zuma berbicara. Silakan. Baik, saya awali dari pertanyaan terakhir ya. Jadi gini Pak, Al-Quran menerangkan begini. Wa isqalallah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas. Justru di sini Yesus yang dihakimi oleh Allah. Apakah engkau yang mengajarkan kepada Kristen untuk menjadikan dirimu sebagai Tuhan selain daripada aku, kata Allah. Apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, tidak mungkin aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Seirama dengan Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Dia malah yang dihakimi. Lalu dia katakan, maqultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah mengatakan kepada orang-orang Kristen, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka, kepada orang-orang Nasara yang mengaku sebagai pengikutku, illa ma amartani bi ani abudullah wa rabbi wa rabbakum. Kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Apa itu? Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Wahai Maria, janganlah engkau menyentuhku, tetapi datanglah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada ilahku dan ilahmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Ini pertanyaan pertama. Kemudian ketika Bapak bertanya tentang kebangkitan kehidupan manusia, di dalam surah Yasin diterangkan, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. Orang-orang kafir itu bertanya, apa betul tulang belulang yang sudah hancur kayak begini bisa dibangkitkan kembali? Dijawab kemudian di dalam Yehezkiel 37, Pak. Jangan yang jawab Al-Quran, supaya Anda jangan ragu. Dari Al-Quran dong, kalau Alkitab begitu. Kalau di Al-Quran dikatakan bahwa manusia akan diupah berdasarkan dengan perbuatan. Seperti dengan apa yang diajarkan oleh Yesus kepada muridnya Bani Israel. Bukan kepada Kristen. Manusia akan diupah dengan perbuatan. Yang dikatakan manusia adalah roh dan jasadnya. Jasadnya yang melakukan pembunuhan, jasadnya yang melakukan persinahan, maka dia harus bangkit dari kematiannya untuk kemudian mempertanggungjawabkan perbuatannya. Enak kali. Yang melakukan kemudian persinahan adalah jasadnya, lalu kemudian yang masuk ke neraka cuman rohnya. Tak bisa. Lu yang harus mempertanggungjawabkan apa yang lu kerjakan. Baca di dalam Yehezkiel 37 nomor 1 sampai ini cuman bekal. Ini cuman bekal untuk Bapak supaya Bapak jangan mengatakan sekali lagi
bahwa jasad Anda tidak akan dibangkitkan. Baca Yehezkiel yang saya katakan 37 nomor 1 sampai nomor 14. Di situ Bapak akan memahami dan berhenti berpikir bahwa jasad Anda tidak akan dibangkitkan. Semua akan dibangkitkan. Jasad Anda yang berjalan ke gereja menyembah manusia bernama Yesus, itulah yang akan dibakar di neraka. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan, bagaimana caranya orang masuk ke neraka? Kami di Kristen tidak seperti itu. Saya lagi-lagi kasih ajaran supaya diingatkan untuk semuanya. Di dalam Markus 9 nomor 49, semua orang Kristen akan digarami di dalam api neraka. Saya ulang. Markus 9 nomor 49, semua orang Kristen akan digarami dengan api di dalam neraka. Catat dan bingkai data itu supaya lain kali jangan lagi dibawa dalam materi debat. Nah, kemudian ketika saudara berbicara mengenai kami umat Islam, Allah mengatakan kebenaran itu sudah ada. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman, barang siapa yang mau kafir silakan kafir. Tapi ingat, siksaanku amat pedih. Kalau yang tadi saya katakan, dikatakan dalam surah Al-Baqarah, bahwa umat Islam itu akan dimasukkan ke dalam neraka, mereka ke dalam surga. Mereka yang bertakwa, summa nunajjil ladzina taqaw wa nazaruz zalimina fiha jithiya, kekal berlutut di neraka dia. Kalau Islam dah halal jannah, mereka masuk ke dalam surga. Nah, inilah yang perlu dipahami, bahwa ketika kemudian umat Islam itu nanti bukan umat Islam aja, semua kita, ketika kita mati akan dibangkitkan. Makanya pertanyaan saya tadi, yang menebus Anda roh atau manusia? Anda mengatakan Yesus tidak bangkit, yang makan ikan goreng itu bukan roh, Pak. Lukas 24 nomor 38, 39, 40, Yesus makan ikan goreng. Tidak mungkin roh itu makan ikan goreng. Berarti yang bangkit dari kematian adalah jasad dan roh. Demikian. Baik, luar biasa. Terima kasih, waktunya habis. Oke, Ikhwan Villa, terima kasih untuk Gurunda Zuma, juga Pak Robert yang sudah menyelesaikan sesi tanya jawab dengan luar biasa. Ikhwan Villa, kita langsung memasuki sesi ketiga. Ini sesi yang pasti sudah ditunggu-tunggu oleh Ikhwan Villa semuanya. Ini adalah sesi battle. Oke, sesuai dengan kesepakatan tadi, di sesi battle ini masing-masing pihak akan mendapatkan waktu selama 25 menit dengan mode chess timer. Baik, kita settingkan dulu waktunya sambil kita menunggu settingan waktu chess timer oleh Ilyas. Jadi sekali lagi Villa semuanya ya, yang ada di seluruh menara siar, di Zulkifli M. Abbas Official, Amanah Sang Hamba, Mu'alaf Official, Ikhlas Dunia Akhirat Channel, Akidah Channel, Pengamat Debat Lintas Agama, Andromedia, Lensa News Muslim Channel, Debat Panas, BMB, Josel Official, Iman Yakin Channel, Viral Indonesia, Erwin CA24 On, dan Mantep TV. Terima kasih untuk Ikhwan Villa semua yang tetap hadir, tetap mendukung dengan memberikan like, subscribe, komen, dan share-nya. Mari kita besarkan semua channel-channel Muslim. Oke, Bang Ilyas, bagaimana kita monitor? Kita settingkan waktu 25 menit dengan mode chess timernya. Ya, bentar ya. Ini tinggal saya share screen. Tapi mic-nya saya tutup dulu ya. Ya. Oke, silahkan Akhi. Baik, Ikhwan Villa ya, jangan lupa malam ini memang spesial karena pertama kalinya Pak Robert berhadapan langsung dengan Gurunda Zuma dengan topik siapakah sesembahan yang benar menurut Al-Quran dan Bible. Sesi test timer ini sesi battle dengan mode chess timer ini akan sangat luar biasa kita rasa. Baik, sambil waktunya sudah siap, baik kita mulai. Moderator di sini tidak akan turut campur kecuali ada hal-hal yang dirasa perlu, misalkan untuk menghentikan misalnya ada hujatan, personal attack dan sebagainya, juga untuk mengingatkan seandainya ada pertanyaan yang belum dijawab oleh salah satu pihak. Oke? Baik, untuk kedua narasumber apakah sudah siap? Oke. Iya. Oke, Masya Allah luar biasa. Kami berikan sepenuhnya selama 50 menit ini, 25 menit kepada kedua narasumber. Waktu dimulai kepada kedua narasumber ketika kedua narasumber berbicara. Silakan. Iya, jadi gini Pak, terkait dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Yang kita sembah, yang saya katakan, yang kami sembah itu dikatakan dalam Al-Quran, innaka anta allamul ghuyub. Allah itu sungguh mengetahui segala sesuatu yang gaib. Karena Allah itu gaib, Tuhan itu gaib. Nah,
Sementara di dalam konsep agama Anda, Tuhan itu adalah makhluk, pernah menjadi makhluk. Dia pernah menjadi burung merpati, pernah menjadi api, pernah menjadi awan, lalu pernah menjadi manusia. Bagaimana Anda menyikapi tentang data-data di dalam kitabnya orang Yahudi, bahwa Tuhan itu tidak ada di luar dia, dan Tuhan tidak pernah akan bisa dibentuk. Yesaya 43 nomor 10. Bagaimana mungkin kemudian Tuhan mengambil saksi? Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Ternyata di Anda ada Tuhan yang dibentuk dalam rupa manusia. Coba Anda tanggapi ini. Silakan. Baik, terima kasih Bang Juma. Tadi saya sudah tanggapi sebetulnya di Kejadian 6 ayat 3 bahwa yang disebut manusia itu adalah tubuh dan yang disebut Allah adalah roh. Kan itu Bang Juma. Baru kedua, keterkaitan antara roh dengan tubuh ini, itulah Yesus Kristus yang menjadi Allah. Itu Allah yang menjadi manusia. Baru kalau Anda mengatakan goib, tapi Tuhan kami, dia Allah, dia manusia 100%. Karena untuk menggenapi firman-firman yang telah dinyatakan, termasuk di Kejadian 3 ayat 15 tadi. Namun kalau Anda terus mengklaim, ya saya agak sulit menjawabnya. Tapi saya sudah mengetahui, memberi pengetahuan, pengertian, namun Anda bolak-balik terus seperti bertanya ini lagi. Baru kaitan dengan mengapa sampai terjadi kebangkitan roh, bukan daging ya, kebangkitan roh, karena di 1 Korintus 19 ayat 50, saudara-saudara inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kan itu Pak. Berarti yang ditebus itu adalah roh, dan roh itulah yang naik ke surga. Itu di Matius 27 ayat 50 sampai 54 tadi. Kaitan dengan itu tadi di Lukas 3 ayat 43 tadi, bahwa yang berangkat ke Firdaus adalah rohnya, bukan daging Pak. Itu yang saya bisa berikan. Namun kalau Anda tetap mengklaim, ya saya juga nggak bisa apa-apa. Tapi saya sudah berusaha memberi pengertian yang Anda tanya kepada saya. Terima kasih. Oke, baik. Nah, kalau kami di dalam Islam, Pak, itu sangat jelas diurai. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Dan mereka membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Lalu mereka berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur luluh kayak begini, kata mereka. Kata orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan jasad. Lalu Allah kemudian menjawab, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan kepada mereka, orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan jasad, iya Tuhan akan iya kemudian manusia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya pertama kali. Dan dia Tuhan maha mengetahui tentang segala makhluknya. Qul yuhyi allati ansha'aha awwala marrah. Dia akan dibangkitkan kembali. Kalau tadi dia diciptakan dari tidak ada menjadi ada, apa susahnya bagi Allah yang sudah ada rangka-rangka tulangnya kemudian tinggal ditiupkan ruh menjadi ada. Allah akan memintai pertanggungjawaban kepada siapapun yang pernah hidup di atas muka bumi ini. Nah, kalau Anda mengatakan tidak ada kebangkitan jasad, lalu Anda harus menutup kitab Anda. Lukas 12 nomor 37. Lukas 13 nomor 29. Ya, Lukas 22 nomor 30. Matius 8 nomor 11, di mana Yesus menerangkan akan banyak orang duduk di surga bersama dengan dirinya, semeja dengan dirinya, makan dan minum. Roh tidak mungkin makan, roh tidak mungkin minum. Ketika Yesus bangkit dari kubur, Pak, bukan cuma rohnya yang bangkit, subhanallah, jasadnya pun bangkit menurut kitab Anda. Bahkan di dalam Lukas 24, dia makan ikan goreng, Pak. Pertanyaan saya tadi, tolong Anda jawab. Kalau Tuhan Anda, kalau yang menebus Anda itu kemudian Anda katakan Tuhan, yang mati ini siapa? Yang nyawanya dicabut di tiang salib ini siapa? Tuhan atau manusia? Silakan. Oke.
Tadi sudah saya katakan juga, yang menebus ada Allah itu sendiri, yang ditebus roh, yang mati itu manusianya, dagingnya. Jadi saya udah berulang-ulang mengatakan di Kejadian 6 ayat 3 bahwa manusia itu adalah daging. Dagingnya itu Pak yang mati, makanya mati di kuburan 3 hari. Sementara rohnya naik ke surga, satu bangkit roh, maka roh-roh yang lain ikut bangkit. Itulah masuk penebusan dosa. Makanya pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, semua roh yang telah mati itu bangkit semua. Itulah raptur, kebangkitan roh. Jadi roh yang dibangkitkan dari kuburan yang sebelumnya tidak bisa bangkit naik ke surga, karena firman yang sudah dikatakan kepada Adam, apabila engkau makan buah pengen pastilah mati. Dari dampak itu semua manusia mati sampai kepada Tuhan Yesus naik di kayu salib. Jadi yang ditebus adalah roh manusia. Jadi itu yang bisa saya jawab. Kalau berulang-ulang itu lagi yang Anda tanya, ya bosan juga menjawabnya. Baru kaitan kalau boleh bertanya juga, seperti apa berarti Anda mati ini kemana rohnya? Atau apakah tetap di kuburan? Atau tidak ke surga? Atau kemana roh kalian itu? Itu aja sementara jawaban saya, Pak. Ya, baik. Jadi, andai saja Anda belajar mendalami tentang apa yang kemudian tertuang di dalam kitab Anda, ketika dia mati, si Yesus ini, dia berada di alam maut. Dia masuk ke dalam alam maut. Itu kemudian disebut alam barzah. Tolong buktikan ayatnya, jangan mengklaim terus. Gimana Pak? Ayat tentang Yesus itu Masuk ke alam maut. Di mana? Nah, bahkan di dalam kitab Anda dikatakan bahwa Yesus itu menginjil di dalam dunia orang mati. Gitu loh Pak. Lah itu kan tadi orang mati, dibangkitkan, makanya itu menaik ke surga. Kan itu orang mati, bukan ke alam maut, Bos. Jadi 3 hari itu Yesus di mana Pak? Ada di surga, kan naik ke surga, di Firdaus, kan dibilang, hari ini juga engkau akan bersamaku di Firdaus. Oh gitu ya? Lah iya dong. Tapi kalau saya membuktikan bahwa Yesus tidak ke surga itu gimana Pak? Ya silahkan saja. Jadi jangan mengklaim seakan-akan Anda lebih tahu dari saya. Kan saya juga nggak nyambung, saya nggak mau seperti itu. Oke, baik. Kita buktikan bahwa Yesus itu tidak ke surga Pak ya. Tetapi dia kemudian berada di dalam alam maut. Mana coba? Iya. Saya lupa ayatnya, tapi insya Allah akan saya buktikan bahwa Yesus itu berada di alam maut. Kalau nggak salah di antara 1 Petrus 3 nomor 18 sampai nomor 19. Itu kalau saya tidak salah. Jangan asumsi, waktu kita habis, Bos. Oke, timer dihentikan dulu. Timer dihentikan dulu. Baik, mohon timer dihentikan. Iya. Oke, silahkan Gurunda. Iya. Oke. Ditunjukkan 1 Petrus 3 nomor 18 sampai nomor 19. Oke, kami mohon. Insya Allah saya tidak keliru. Baik, kami mohon bantuan share screen-nya untuk 1 Petrus 3 nomor berapa Gurunda? Nomor 18 sampai nomor 22. Nomor 18 sampai nomor 22. Tadi mungkin Bang Erwin, monitor Bang Erwin. Tadi yang berkenan untuk membantu share screen adalah Bang Erwin. Bang Erwin. Petrus berapa? 1 Petrus 3 nomor 18 sampai nomor 22, intinya di nomor 19. Dan di dalam roh, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Penjara yang dimaksud di sini adalah alam kubur. Baik, kita tunggu dulu bantuan share screen-nya ya, Gurunda. Insya Allah, saya tidak akan keliru kalau Bible. Itu sudah saya screen itu, sudah saya screen. Oke, terima kasih ya Kimanes. Oke, syukron. Silakan Gurunda. Ya, jadi jelas Pak, Yesus tidak ke surga. Di dalam kitab Anda dikatakan, orang-orang yang meninggal pada saat Bahteranu, mereka berada di alam kubur. Dan Yesus datang kepada mereka memberitakan Injil kepada orang-orang yang sudah mati berada di alam kubur. Coba, buktikan data itu ada. Jelas ada. 1 Petrus 3 nomor 18 nomor 22. Anda mengatakan tadi di alam maut. Nah, ini alam maut Pak. Alam maut itu alam kubur Pak. Alam maut itu alam kubur, alam barzah. Kalau di dalam
inilah Pak, makanya Bapak jangan selalu mengklaim Alkitab. Alam maut itu Pak bagian dari neraka. Orang-orang mati dikumpulkan di situ. Makanya dikatakan Tuhan Yesus memegang kunci alam maut. Bukan kuburan. Jangan begitu. Alam maut itu bagian dari neraka. Anda mengklaim. Akhirnya ini kan Anda menyesatkan orang banyak kalau seperti itu Anda Bapak, Anda kalau dikubur ke surga? Ya ke surga dong langsung. Kan tadi ditebus. Hari ini juga pada saat itu makanya dikatakan roh manusia itu bangkit langsung setelah mati, setelah Tuhan Yesus mati. Itu loh maksudnya penebusan. Jadi nggak ada lagi roh kita di bumi ini. Bahkan di dalam kitab Amos 9 Pak nomor 2 diterangkan. Beda cerita. Anda hanya mengarang. Jadi akhirnya banyak ini kitab loh. Anda. Ini kitab Anda. Justru saya mengetahui kitab saya, bukan Anda yang menjelaskan kitab saya. Seperti ini kan Anda menyesatkan orang banyak ini. Tadi Anda mengatakan ke alam maut. Ternyata kan dalam penjara. Penjara itu roh di kuburan. Itulah yang ditebus. Sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu roh-roh itu terkubur sesuai dengan jasadnya. Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib dan rohnya bangkit, maka roh-roh yang terkubur selama ini itu ikut bangkit. Jadi bukan di alam maut. Alam maut itu bagian dari neraka. Orang sekarang kalau tidak masuk surga, antara surga dan neraka langsung ke alam maut. Itu beda. Jadi Bapak kalau mati itu ke surga langsung. Betul. Lalu apa hari penghakiman itu, Pak? Dia hari penghakiman nanti kalau hari kiamat. Nah, Yesus mengatakan di dalam Wahyu dikatakan dalam kitab Anda manusia akan diupah berdasarkan dengan upahnya sendiri. Coba Anda baca, dengar. Coba Anda baca di dalam Yohanes 12 nomor 48. Bacalah. Jadi jangan itu juga. Kalau Bapak mengklaim seperti ini menyesatkan orang banyak. Ini firman Tuhan. Loh, kok jadi saya menyesatkan orang banyak, Bapak? Justru saya menyelamatkan jiwa-jiwa yang terkungkung oleh doktrin dan dogma gereja. Nih admin, tolong kita saling beretika admin. Kalau begini saya terus terang mundur. Saya nggak mau. Anda mundur karena Anda tidak paham Bible, yang paham saya, Pak. Ya inilah. Anda seperti orang yang mengajari ikan berenang atau enggak. Saya sedang mengajari kucing untuk berbunyi. Gitu, Pak. Anda salah. Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi nanti baru dihakimi, Pak. Ini sekarang belum. Itu Anda belum mengerti. Nah, sekarang kapan orang dihakimi? Sekarang atau nanti setelah kiamat? Setelah kiamat. Nah, berarti kenapa Anda ke surga Anda belum dihakimi? Loh, kok dihakimi maksudnya bos sesuai perbuatannya. Yang inilah makanya di alam maut itu bagian dari neraka, bukan langsung neraka. Dihakimi nanti. Nah, berarti alam kubur itu bukan langsung surga, iya kan? Bukan. Nah, itulah mohon maaf, Temar saya kasih jalan. Gak apa-apa, saya sedekah ini malam. Itulah artinya, makanya kemudian di dalam kitab Anda itu di perjanjian baru ada dikatakan alam kubur, Pak. Alam kubur itulah yang kemudian dikatakan alamnya orang mati. Itulah yang dikatakan alam maut. Admin, tolong saya minta tolong. Jangan orang ini yang mengajari saya. Lah, susah itu, Pak. Susah itu, Pak. Karena saya lebih paham daripada Anda. Kalau di dalam perjanjian lama disebut Sheol. Sheol itu istilah dalam Bible perjanjian lama. Dunia orang mati, Pak. Di dalam Islam disebut alam barzah. Memang Anda akan heran memang. Karena saya lebih paham. Anda nggak tahu Sheol pasti. Ayo. Anda tahu Sheol nggak? Amsal 15 nomor 24, Yehezkiel 26 nomor 20, Ayub 10 nomor 22, Mazmur 83 nomor 13. Anda tahu nggak itu? Ya. Sheol, dunia orang mati, alam barzah. Dan di sanalah Yesus dikatakan di dalam 1 Petrus mengajari, menginjili orang-orang mati. Ini data, Pak. Jadi jangan Anda mengatakan saya mengajari Bapak karena Anda Kristen, saya Islam. Memang faktanya begitu. Memang faktanya begitu. Saya Kristen, bukan Anda yang Kristen, tapi Anda yang menjelaskan kamu Kristen. Nah, itu. Betul itu. Etikanya karena saya lebih paham. Ya udahlah. Ayo. Apa kata lu aja lah. Itu fakta, Pak.
Orang yang menyaksikan. Apa kata lu aja? Oke, silakan. Waktu Anda. Oke, saya mohon izin masuk, Pak Robert. Kalau maksudnya kalau Bang Zuma menyampaikan tesis seperti itu, maka adalah kesempatan Bapak untuk menyampaikan antitesis Bapak, gitu saja. Silakan. Saya sudah membahas, tapi berulang-ulang. Itu silakan dilanjutkan, Pak. Saya dari awal saya bilang kalau masih beretika saya akan lanjut. Tapi kalau Daud tidak mau beretika, selalu mengklaim agama saya, sementara dia tidak mengerti, akhirnya menyesatkan orang banyak. Ya, ini kesempatan Bapak untuk meluruskan menurut pemahaman Bapak. Oke, silakan. Coba silakan. dibuka di 1 Korintus 15 ayat 50. Kita pause dulu. 51. 1 Korintus 15. Oke. 1 Korintus 15 ayat berapa, Pak? Mohon maaf. 51 sampai 53. 53. Baik. Saya bacakan saja ya. Iya, silakan. Sesungguhnya aku menyatakan kepada suatu semua akan diubah dalam sekejap mata pada waktu budi nafiri terakhir. Di situlah Bang Juma, pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke dunia ini, kita itu akan diubah dalam sekejap mata. Tubuh-tubuh kita dikasih roh-roh tadi yang naik ke surga akan diberikan tubuh surgawi, sama dengan seperti Tuhan Yesus yang punya tubuh surgawi saat ini. Yang punya tubuh surgawi saat hanya Tuhan Yesus. Selain itu belum. Semua masih berbentuk roh. Jadi kalau Anda mengkonter alam maut sama dengan kuburan, ya jangan begitu. Alam maut itu bagian dari neraka. Penghukumannya nanti di akhir kiamat, yaitu tadi di Wahyu 20. Para pendosa itu akan dilemparkan ke api neraka. Wahyu 20 ayat 10. Oke, Wahyu 20 ayat 10. Silakan dibacakan atau mau di-share screen, Pak? Oke, Bang Imanes mohon izin, mohon dibantu untuk Wahyu 20 ayat 10. Aja dari 9 ya. Dibaca aja, bacain aja. Oke, silakan dibaca aja biar enggak. Baik, silakan. Dan iblis yang menyesatkan mereka, ini di hari kiamat ya, dilempar ke dalam lautan api belerang, yang itu tempat binatang dan nabi palsu, dan mereka disiksa siang dan malam. Kemudian orang-orang yang melanggar hukum Taurat, maka di Wahyu 20 ayat 12 sampai terakhir saya bacakan, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain yang di kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatannya berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Disitulah penghakimannya, bos. Jadi jangan mengcounter terus, mengklaim seakan-akan Anda lebih paham dari saya. Akan sulit saya juga menjelaskan. Akhirnya banyak orang tersesat. Ini masalah firman Tuhan. Jadi itu yang bisa saya jelaskan. Makanya saya katakan kalau di keyakinan Anda bahwa manusia bangkit setelah hari kiamat, ya itu kan hak Anda. Tapi saya jelaskan kami sudah ada kebangkitan dan sudah ditebus. Yaitu di Matius 27 ayat 50 tadi. Saat ini kalau seandainya kami mati, kami langsung berangkat antara surga dan neraka. Itu kejadian. Baru nanti dihakimi di hari kiamat. Jadi itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Halo? Iya. Oke. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak berada di alam maut Anda katakan itu adalah neraka. Saya katakan kepada Bapak, di dalam perjanjian baru ada yang disebut Hades. Hades itu alam orang mati atau alam maut. Hades itu adalah alam barzah, alam roh, alam tempatnya orang-orang yang meninggal dunia. Itu disebut Hades. Matius 11 nomor 23, Lukas 10 nomor 15. Perjanjian lama disebut dengan Sheol, Mazmur 86 nomor 13 salah satunya. Nah, artinya
ketika Al-Quran kemudian mengatakan kul huwallazi zara'akum fil ardh wa ilaihi tuhsyarun. Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi dan hanya kepadanya lah kamu kelak dikumpulkan. Dikumpulkan di sini setelah mengalami kematian lalu dibangkitkan. Dikumpulkan dia. Yauma yakhrujuna minal ajdaf sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun. Pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia. Faizahum bisahira. Maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Jadi kita akan dibangkitkan, Pak. Kita akan kembali. Bangkit, jasad dan roh berasal kemudian dari alam maut. Kalau Anda katakan neraka itu alam maut, Anda keliru juga. Karena di sana tidak ada lagi kematian. Di neraka itu nggak ada orang mati di sana, Pak. Jadi tidak boleh dikatakan neraka itu alam maut. Kalau dikatakan alam maut berarti alam kematian. Lah, neraka itu orang hidup semua di sana, Pak. Bagaimana orang bisa merasakan siksaan kalau mereka mati? Jadi neraka itu bukan alam maut. Alam maut itu adalah alam ketika orang keluar dari bumi ini, masuk ke dalam alam Sheol, masuk ke dalam alam Hades. Disitulah Yesus memberitakan Injil. Masa Yesus Anda katakan ke surga memberitakan Injil? Siapa yang di surga diberitakan Injil di sana? Tidak. Jadi 1 Petrus 3 itu Anda tidak bisa bantah. Karena di situ jelas memang Yesus masuk ke dalam dunia orang mati. Dia memberitakan Injil di sana. 1 Petrus 3 nomor 19. Di dalam roh itu, dan dia yang roh itu yaitu Yesus, dia juga pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Siapa ini dalam penjara ini? Ya dalam kubur, Pak. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Coba. Ini orang-orang yang hidup, yang ada sekarang, yang hidup pada zaman Nuh, yang tidak taat kepada Allah, rohnya sekarang di mana, Pak? Di surga? Tidak, Pak. Di alam maut, Pak. Di alam barzah, di alam kubur. Yesus masuk ke alam maut, kemudian menginjili orang-orang yang hidup di zaman Nuh. Ini kitab Anda, bukan kitab saya. Jadi kalau Anda mengatakan Anda lebih paham, buktinya Anda sembunyi dari kitab Anda. Saya terbuka. Saya yang membuka kitab Anda yang lari dari kitab Anda. Kan lucu. Ya, sementara Al-Quran jelas seperti yang saya terangkan kepada Anda tadi. Al-Quran menerangkan bahwasanya kul yuhihallati ansyaha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Iya, Tuhan akan Dia orang-orang ini akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali pertama. Makanya saya katakan tadi, kalau Anda belum paham lebih jauh, baca Yehezkiel 37. Di situ sangat jelas dikatakan manusia akan dibangkitkan jasadnya, Pak. Tulang belulang yang sudah hancur, yang sudah berserakan akan disatukan kembali dan dihidupkan. Makanya Yesus mengatakan, engkau akan bersama aku kelak di surga, makan semeja dengan aku. Ini data. Saya tidak mengada-ngada. Ya, ini data di dalam kitab Anda sendiri yang menerangkan itu. Berbahagialah hamba-hamba didapati Tuhannya berjaga-jaga ketika ia datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan dan ia akan datang melayani mereka. Ini di mana Lukas 12 diceritakan ini? Di surga, Pak. Di surga makan. Masa iya roh makan, Pak? Jasad, Pak. Jadi jaga jasad Anda. Kalau jasad Anda diperintahkan sunat, Pak. Sunat. Kalau Anda dilarang makan babi, makan minum haram, tinggalkan, Pak. Karena jasad ini akan disiksa nanti di sana. Jangan Anda mengatakan, bebas jasad ini, tidak ada yang haram kok, kan nanti dia menjadi tanah. Berhenti katakan itu. Karena Yesus akan memanggil orang-orang pengikutnya, lengkap jasadnya sehingga mereka makan. Tidak mungkin makan tanpa lambung, coy. Tidak mungkin. Silakan Anda bantah. Silakan, Pak. Yang mau saya bantah. Yang mau saya bantah apa lagi, Bos? Saya udah ini. Cuman artinya Anda mengiyakan bahwa manusia kelak nanti akan dibangkitkan dengan jasadnya, betul, Pak? Oh tidak, saya sudah bantahlah itu. Bantahlah itu karena dalilnya sudah saya kasih. Lukas 12, Lukas 13, Lukas 22, Matius 8, Matius 25, Yohanes 6. Itu membuktikan Yesus akan mengajak orang-orang makan semeja dengan dia. Silakan. Bantah dalil itu, Pak.
Yang mulai, oke, saya begini aja, saya nggak dibawa emosi. Begini Pak Juma, yang jelas di agama saya, kebangkitan itu sudah terjadi di zaman pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Yang ditebus itu adalah roh-roh manusia, yang sebelum di mana roh manusia masih terkubur orang-orang mati. Nah, setelah Yesus mati di kayu salib, karena roh Allah tidak mungkin ikut terkubur, Pak. Roh itulah yang membangkitkan semua roh-roh orang mati. Jadi pada akhir zaman nantinya manusia akan diberi lagi tubuh surgawi namanya, bukan tubuh dari dunia ini. Karena dunia ini sudah terkutuk. Itu terjadi di Kejadian, terkutuklah tanah karena dosa Adam. Jadi tidak mungkin lagi Pak yang sudah dikutuk masih diberkati menjadi masuk ke surga, karena kita ini kan dari tanah. Nah, kalau umpamanya Bapak berulang-ulang mengklaim bahwa ada kebangkitan, itu kan agama Anda. Saya mengatakan kami sudah dibangkitkan. Justru roh kami ini yang sekalau mati. Makanya kalau ada orang berdosa semoga diterima di sisi, memang benar. Kami diterima, makanya Tuhan Yesus berjanji, dia datang ke surga untuk menyediakan rumah-rumah bagi orang yang percaya kepadanya. Tapi yang tidak percaya akan masuk ke alam maut dan akan dibinasakan pada akhir kiamat. Itu yang terjadi. Tapi kalau Anda mengatakan kebangkitan di akhir zaman, di agama ini, ya ngomong saja. Saya pun tidak bisa membantah itu. Tapi jangan Anda counter agama saya, seakan-akan Anda lebih tahu. Itu saya jawaban saya, terima kasih. Iya, jadi Anda membantah Yesus mengajak orang makan minum semeja dengan dia, Pak. Silakan. Pak, di surga itu manusia hidup, Pak. Boleh makan, boleh tidak. Bahkan di surga itu rumah juga ada. Rumah aja ada. Cuman kan kita tidak tahu seperti apa, kan saya belum pernah ke sana. Artinya ada tempat menampung manusia di sana. Berarti ada kegiatan aktivitas. Namun saat ini kita ke sana adalah berupa roh. Pada kedatangannya yang kedua nantinya baru kita dirubah dalam sekejap mata. Itu yang akan terjadi. Jadi nggak ada lagi ada kebangkitan di dunia ini. Mati nggak nunggu hari kiamat baru bangkit. Enggak. Bukan begitu di Kristen. Kami sudah ditebus. Makanya kami setelah mati roh kami terus berangkat. Tubuh kami ini udah nggak bisa jadi apa-apa. Udah jadi tanah kembali. Itu Pak. Jadi roh itu bisa makan minum, Pak. Roh ini bisa makan minum. Roh punya lambung rupanya, Pak. Silakan. Loh, kenapa enggak? Kalau Bapak berbicara seperti itu, seperti anak-anak, saya mengatakan tidak perlu menjelaskan apa gunanya mulut, mata. Untuk apa semua itu? Tapi kita tidak tahu seperti apa makanannya. Bukan seperti makan apel, rambutan, bukan seperti itu, kita tidak tahu. Tapi yang jelas kita beraktivitas. Itu aja, Pak. Data ini jelas loh, Pak. Dikatakan ya, orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara selatan dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Lukas 12 nomor 37. Iya. Saya bacakan kepada Anda tadi. Duduk Pak, makan dan ia akan dilayani. Bagaimana Anda mengatakan Anda makan sementara Anda adalah roh? Loh, kenapa? Kan Anda ini seakan-akan tidak roh itu dia bisa makan. Aneh Anda ini. Loh, bahkan air kehidupan bagaimana kami? Air itu, loh, bagaimana? Saya sulit menjelaskan, tapi yang jelas namanya sesuatu makhluk pasti bisa melakukan sesuatu, termasuk makan. Seperti apa makanannya saya tidak tahu. Apa maksud? Mungkin Anda hayalannya seperti harus masak nasi dulu. Mungkin seperti itu kali pikiran Anda. Saya tidak bisa menjelaskan. Saya belum pernah ke surga, tapi itulah faktanya. Di surga pun akan disediakan rumah. Kalau rumah ada berarti mungkin meja juga ada, tidak melompong seperti lapangan. Itu logikanya, Bos. Nah, Anda masa roh makan, ya saya buktinya ya itu yang tertulis, tapi Anda membantahnya. Jadi saya bukan untuk debat kusir, Pak Juma. Saya hanya menyampaikan yang saya ketahui, jadi bukan memaksakan juga Anda untuk mengetahui kemauan saya. Saling menghormati saja, itu aja, Pak.
Oke, tidak apa-apa. Halo? Saya tunjukkan Yehezkiel 37. Dihentikan dulu, screen dulu teman-teman. Bisa ada yang bantu saya? Baik, timer kita hentikan dulu. Bang Imanes, mohon izin untuk dibantu share screen-nya, Bang. Maaf, aku jelek. Begitu aku share sebentar. Oh, oke, baik. Aku lagi di jalan ya, lagi di jalan. Yehezkiel berapa? Baik, Aki. 37, Pak. Ayat 1 sampai boleh Anda baca sampai nomor 14. Wah, bacalah, masa aku yang baca. Oke, sebentar kita minta bantu Ikhwan Fillah mungkin yang berkenan untuk bantu share screen. Ada siapa di sini ya? Aki Erwin, monitor Aki. Tadi beliau berkenan membantu share screen. Mohon maaf Ikhwan Fillah, kita tunggu sebentar ya. Bersabar dulu untuk semuanya. Aki Erwin, monitor. Oke, aduh siapa nih? Bang Slayer monitor Bang. Oh, ini ada Muhammad Asmi Al-Fatih. Iya. Itu Muhammad Aki, Asmi. silakan. Baik, oke Aki Asmi, silakan Aki. Terima kasih. Ini bagaimana? Oke, silakan. Silakan Gurunda, sudah ada ayatnya di share screen. Jadi di sini sangat jelas Pak dikatakan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, menempatkan aku di tengah-tengah lembah yang penuh dengan tulang belulang. Ia membawa aku melihat tulang berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu Tuhan berkata, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakan kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberikan urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ini fakta, Pak. Ini nubuatan. Nubuatan dari mana? Ini kebangkitan Israel kok judulnya. Siapa yang memberi judul, Pak? Perikop. Iya, siapa yang memberi perikop? Inilah perikopnya. Iya, siapa yang memberi perikop? Siapa yang memberi judul? Ini jelas fakta bahwa kehidupan ini kebangkitan Israel. Ya. Jadi maksud Bapak orang-orang Israel nanti akan dibangkitkan sebelum kiamat. Bukan saat itu, Pak, ini terjadi. Bukan, ini maksudnya ini belum terjadi atau memang sudah terjadi. Itu aja. Ini adalah nubuatan, Pak. Ini kan bercerita, bernubuatlah mengenai tulang-tulang. Anda ngarang nubuatan dari mana? Itu sudah terjadi. Yehezkiel 37 nomor 4. Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Bernubuatlah, Pak. Kalau Anda mengatakan ini kejadian yang masa lalu sudah pernah terjadi, pertanyaan saya, manusia mengalami kematian berapa kali, Pak? Sekarang 2 kali. Hah? Yang ke neraka mati, yang ke surga nggak mati. Enggak, maksud saya orang itu mati mengalami maut itu berapa kali? Kan saya bilang kita mati, tubuh kita mati sekali. Setelah di penghakiman nanti yang masuk ke neraka itu mati 2 kali. Tapi yang masuk ke surga itu tidak akan mati, hanya sekali. Ini yang di Yehezkiel 37 itu orang mati nggak itu, Pak? Loh, memang orang mati, tapi terus mereka hidup pada saat itu kembali, dihidupkan kembali pada saat itu, Pak. Iya. Lalu berarti mereka masih hidup sampai hari ini. Udah mati dong, kita nggak tahu. Berarti 2 kali mati. Berarti 2 kali mengalami kematian di dunia. Ayo Pak, tak ajarin Pak. Dengar, saya ajarin Pak. Ibrani 9 nomor 27 dikatakan memang Tuhan sudah menentukan bahwa setiap manusia hanya mengalami kematian 1 kali Pak, bukan 2 kali. Nah, Anda mengatakan itu nubuatan sudah terjadi.
Orang yang sudah mati tinggal tulang, mengalami kematian satu kali. Begitu dia dihidupkan kembali tulang belulangnya, menurut Anda sudah terjadi, berarti dia hidup kembali. Apakah masih hidup sampai sekarang? Ternyata mati. Berarti dia sudah 2 kali mati. Ibrani 9 nomor 27 ditipeks aja, Pak. Karena di situ dikatakan Tuhan menentukan manusia hidup hanya sekali. Berarti yang ada di Yehezkiel 37 itu, Pak, hari kebangkitan, Pak. Orang dibangkitkan dengan daging, tulang, dan seterusnya. Oke? Selamat datang kepada kebenaran. Silakan. Saya sudah mengatakan kepada Anda berulang-ulang, janganlah seperti orang yang mengajari ikan berenang. Anda terus melakukan seperti itu. Jadi apapun saya bantah akan tetap bantah berulang kali. Nah, apapun jelasan saya seperti ini akan berulang-ulang. Saya nggak mau seperti itu. Itu aja. 1 Petrus 3 nomor 18, Yesus mati hanya sekali. Ibrani 9:27, manusia ditentukan mati untuk sekali. Buktikan ayatnya. Jadi enak bicaranya, Bos. Buktikan Oh, ayatnya. Anda masih seperti anak sekolah minggu berarti ya. Nah, bukan seperti sekolah ini, masalah firman Tuhan, Bos. Bukan masalah omong-omong begitu. Ini firman Ibrani Tuhan. 9 nomor 27, Adinda tolong ditunjukkan ini anak sekolah minggu ini. Silakan. Baik, Gurunda, Ibrani Ya. 9 nomor 27. Yes. Oke, kita tunggu dulu Iman Villa. Bang Imanes sedang membukakan Ibrani 9 nomor 27. Oke, silakan Gurunda. Silakan Pak, Anda baca, jangan saya. Nanti saya dibilang ikan mengajak saya mengajar ikan berenang, meski yang nyata itu adalah kucing belajar terbang. Silakan. Oke, kita lihat perikopnya, Pak. Semua perikop. Kok perikop, Pak? Dari perjanjian yang Kok baru. perikop, Pak? Loh, semua ada keterkaitan ini. Ya hormatin dulu. Saya belum Pak, tahu. kitab Anda dituliskan 1700 tahun lamanya, Pak. Jadi satu ayat ke ayat itu makan waktu ratusan tahun. Baca satu ayat ini aja dulu, Pak. Data ini, silakan. Sebab demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia di ini dijadikan, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa korban manusia. Dan sama artinya di sini Pak Juma, hanya sekali Allah melakukan penebusan. Oke ya? Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sudah itu dihakimi. Ya? Jadi manusia berapa kali mati, Pak? Demikian pula, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya sekali, hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ya, terus masalahnya apa? Yang di Yehezkiel 37, orang ini bangkit kembali dari kematian, lalu masih hidup sampai sekarang. Dibangkitkan. Dibangkitkan, Bos, beda. Anda pun nanti akan dibangkitkan juga, bukan berarti itu dua nanti. Iya, oke. Dia dibangkitkan. Oke, dia dibangkitkan. Oke, dia dibangkitkan. Terus dia masih hidup sampai sekarang. Sendiri. Berarti dia masih hidup sampai sekarang. Orang yang dibangkitkan masih. Pak, orang yang dibangkitkan di Yehezkiel 37 itu masih hidup sampai sekarang, Pak? Yang punya roh tentu silakan. Masuk ke surga. Ayolah Pak, jujur kepada kebenaran Pak. Yehezkiel 37, orang yang tinggal tulang itu dihidupkan. Dia masih hidup sampai sekarang atau mati kembali Pak? Silakan. Beda dong. Begini nih Bang Juma. Orang mati secara alami ya sekali. Ini kan dia karena dibangkitkan, Bos. Itu maksud, tolong dipahami. Jadi artinya ada sesuatu reaksi maka terjadi. Nah ini kan yang dituntut di mana tadi itu? Itu orang mati hanya sekali. Beda. Tolong dibedakan antara dibangkitkan, ya mati kembali. Artinya dia sudah mati. Tuhan kan melakukan suatu perintah dibangkitkan. Kalau secara alami manusia mati hanya sekali, itu saja kesimpulannya. Mati hanya sekali. Kalau Anda membuat sesuatu, iya, itu kan secara manusianya, Pak. Kecuali Tuhan menginginkan untuk mati, untuk dibangkitkan. Secara alami maksudnya ini. Nah,
Dia bangkit. Orang-orang yang bangkit ini tulang-tulangnya, dagingnya dikembalikan. Dia masih hidup sampai sekarang. Sudah mati. Berarti mati berapa kali? Begini. Dengar ya. Ini kan yang di Efesus tadi itu mati secara alami hanya sekali. Itu saja sebetulnya yang Anda permasalahkan. Baru kedua, kalau memang Tuhan menginginkan seperti ada seorang sampai seumur hidup, boleh-boleh saja kan itu hak dia. Tapi secara alami manusia hanya sekali. Itu yang Anda pahami, jangan dicampur adukan. Mati hanya sekali. Ya enggak, ya Tuhan kan Anda membatasi Tuhan. Secara alami manusia hanya sekali. Itu jadi kalau Anda terus berkutat seperti itu, membantah terus, saya juga nggak bisa apa-apa. Itu aja Pak yang saya jawab. Manusia mati hanya sekali secara alami. Kalau ini yang disekarang dibangkitkan. Oke? Itu aja. Kalau balik-balik ke situ, ya saya juga nggak bisa apa-apa. Itu hak Anda untuk menjawab. Atau masalahnya data ada di dalam kitab Anda loh Pak. Mungkin Anda tidak akan setuju. Ibrani 9 nomor 27, 1 Petrus 3 nomor 18. Manusia ditentukan. Ini Pak, memang Tuhan sudah menentukan Pak, menentukan bahwa setiap manusia hanya mengalami kematian satu kali. Setiap manusia Pak. Setiap, berarti semuanya. Ya, satu kali. Terus yang di Yehezkiel 37 kan orang sudah mati semua, dibangkitkan lagi. Terus masih hidup enggak sampai sekarang? Anda katakan sudah mati. Berarti dia mengalami kematian 2 kali. Betul? Benar nggak Pak? Terserah Anda. Loh, itu terserah Anda. Saya sulit mengatakan karena secara alami manusia itu hanya mati sekali. Tapi kalau Tuhan berkehendak, dia kan tadi saya bilang dibangkitkan, terus mati kembali, kan itu beda lagi ceritanya. Iya, makanya campur adukan sesuatu yang sudah dikerjakan dengan sesuatu yang alami. Ini kan Anda campur adukan ini. Secara alami manusia itu hanya mati sekali, Bos. Itu tubuhnya. Kalau rohnya itu kami langsung naik ke surga. Tapi kalau Anda berkotot mati 2 kali ini, ya kan karena kalau nggak ada dibangkitkan nggak bakal tidak akan ada kematian lagi yang kedua, kan karena dibangkitkan. Nah nanti pun Anda akan mati juga yang kedua kali, itu ke neraka secara rohani. Nah kalau Anda tetap mengotot mati 2 kali, ya saya sudah mau bilang apa? Kan itu aja ya Bos, terserah Anda mensikapinya. Ya, jadi yang benar Pak, Yehezkiel 37 itu membuktikan bahwa nanti orang bangkit itu dengan jasadnya. Satu, dibuktikan dengan apa yang kemudian saya katakan, Yesus bersama dengan orang-orang akan datang makan bersama dengan dia. Roh tidak mungkin makan Pak. Yang dimakan di sini semeja dengan Yesus itu adalah jasad. Lagi pula, manusia akan diupah berdasarkan dengan amalnya, perbuatannya. Nah sekarang yang gereja apakah cuma roh Anda? Kan jasad Anda juga. Masa jasad Anda yang capek-capek berjalan tidak dibalas oleh Tuhan? Di mana kasih Tuhan? Katanya Tuhan Anda itu maha pengasih. Kenapa? Mana yang dimakan? Jadi yang dimakan buaya, yang dibakar tubuhnya itu hidup lagi gitu. Lah, Anda tidak lihat Yehezkiel tadi, Pak? Itu kan dibakar itu, Pak. Pak, Yehezkiel 37, apakah Anda tidak bisa menalar? Ada. Nah sekarang Pak, nanti di alam setelah kematian orang dibangkitkan atau tidak Pak? Halo? Orang nanti di akhirat dibangkitkan atau tidak Pak? Silakan. Enggak, mati-mati Pak. Nanti setelah Anda mati, Anda dibangkitkan atau tidak Pak? Saya nggak ketangkap tadi. Ya. Oh, ini itu dulu. Jelek. Ntar dulu. Oke, kami mati mohon gimana, maaf Pak? Gurunda, sepertinya sinyalnya mungkin bisa bergeser sedikit Pak Robert. Apa pertanyaan ya?
Iya, setelah Nanti setelah kemudian Anda mati, Anda dibangkitkan atau tidak? Coba dijawab, Saya Pak. dibangkitkan Anda bangkit dong, atau Pak. tidak? Masih ulang lagi. Dibangkit. Loh, kenapa Anda bangkit jasadnya, Pak? Kenapa jasadnya Anda bangkit, Pak? Karena jasad ini sudah dikutuk, Pak. Mati jadi tanah kembali. Oh, jadi yang diperhatikan Yesus itu apa? Dia bangkit dari kematian. Itu tubuhnya dari surga, Pak. Kenapa? Karena itu juga disebut roti hidup. Itulah makanya dikatakan dia anak sulh. Hanya dia yang satu-satunya sekarang memakai tubuh surgawi, tubuh jasmani. Yang lainnya masih roh. Terus kemudian apa pernyataan di dalam kitab Anda adalah lebih baik matamu buta satu daripada utuh dua-duanya masuk ke neraka. Apa maksudnya itu, Pak? Silakan. Kalau tubuh kita ini bisa mencemari roh, Pak. Iya, dengar dulu. Kalau tubuh kita ini tangan, ya, kalau ini berbuat dosa, Pak, tetap roh kita yang akan masuk ke neraka. Kaki, umpamanya, tetap roh kita yang akan ke neraka. Itu maksudnya, Bos. Jadi lebih baik dipatahkan tangan ini daripada berbuat dosa, maka rohnya akan selamat. Bagaimana ceritanya tuh, Pak? Di situ dikatakan begini, Pak. Matius 9 nomor 47 atau Matius 18 nomor 9. Ya, jika matamu membuatmu berdosa, cungkil dan buanglah itu. Lebih baik kamu masuk ke dalam hidup dengan satu mata daripada mempunyai dua mata tetapi dibuang. Apakah kemudian yang Anda maksud di sini roh? Silakan. Bukan roh. Mata kita jasmani ini yang bisa berbuat dosa, Pak. Kalau roh kita itu sudah tidak bisa berbuat dosa, tapi antara dihukum atau dapat berkat. Artinya di sini, tubuh kita ini kalau melakukan dosa akan mempengaruhi roh. Walaupun tangan kita yang berdosa, roh ini tetap mati. Karena upah dosa itu maut. Begitu, Pak. Nah, terus kalau ada perintahnya, ngapain Anda cungkil mata Anda? Sesuai berdasar ini. Ada lebih baik kau cungkil matamu satu. Ngapain Anda cungkil sementara mata Anda kan tidak akan ke neraka, Pak? Silakan. Supaya tidak berdosa, Pak. Yang ke neraka itu roh, kan saya bilang roh bukan tubuh ini gitu loh. Tubuh ini akan kembali ke tanah. Cuman tubuh ini mempengaruhi roh kalau tubuh ini melakukan dosa. Itu. Oh, jadi maksud Anda kalau Anda mencuri, Anda potong tangan Anda, dosa Anda terhapus gitu? Kalau tangan Anda yang bikin dosa, bukan terhapus. Nah, kita terhapus kan mengampuni, dikasih kesempatan untuk pengampunan. Sekarang kalau Anda mencungkil mata Anda karena berdosa, apakah dosa Anda akan terhapus? Silakan. Kalau kami umat Kristen, Pak, kami umat Kristen sudah diampuni dosa kami. Kami bisa masuk surga karena kasih karunia-Nya. Kecuali di luar Kristen maupun orang-orang Yahudi itu sebagai penganut hukum Taurat akan diperhitungkan dosa. Itu bedanya. Jadi kalau kami bertobat, kami dikasih waktu bertobat nih sampai mati. Setelah mati tidak ada lagi kesempatan bertobat. Itu keistimewaan kami sebagai orang Kristen. Karena kami tidak karena dengan kasihnya lah kami bisa masuk surga. Itu, Pak. Nah, kalau ada bertobat, kenapa disuruh cungkil mata, Pak? Halo? Silakan. Nah, itu supaya bertobat. Loh, jadi dicungkil mata dulu baru bertobat? Bos. Jadi dicungkil mata dulu baru bertobat, Pak? Kan ya, gila, begini Pak Juma. Bila matamu yang berbuat dosa, lebih baik cungkillah itu daripada mati semua. Kau dengarkan itu sebetulnya. Ya, jujur dong, dalilnya gimana, Pak? Yang jujur, Pak. Kan lebih baik kamu cungkil daripada dua-duanya masuk neraka. Nah, berarti mata masuk ke neraka atau tidak?
Aduh, maaf nih, ini kalau berulang-ulang saya malas nih. Saya bilang udah yang masuk ke neraka atau roh ke surga itu roh, bukan mata. Nah, kenapa mata ini dicungkil, Pak? Kalau dia tidak ke neraka, kenapa dia dicungkil? Datanya jelas loh, Pak. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan mata satu daripada dengan bermata dua, tapi dicampakkan ke dalam neraka. Artinya jasad akan ke neraka kan, Pak? Jasad jawab. Enggak. Silakan. Setelah begini, Bos. Sekarang roh kita ini ada di dalam tubuh kita ini ya. Apapun perlakuan kita ini mempengaruhi roh. Kalau tubuh kita melakukan dosa, roh ini akan terpengaruh, akan tetap juga berbuat dosa. Nah, daripada roh kita ini juga mati nanti dibuang ke neraka, lebih baik cungkil yang melakukan dosa itu supaya tidak berdosa. Itu maksudnya. Nah, kalau Anda berulang-ulang lagi, ya, capek juga saya ngeladin Anda. Saya berdasarkan dalil, Pak. Lebih baik matamu kau cungkil satu daripada dua-duanya masuk ke dalam neraka. Berarti mata akan masuk ke neraka, Pak, kalau tidak dicungkil. Gitu loh, Pak, maksudnya. Silakan. Nah. Coba buka ayatnya kembali. Markus 9 nomor 47. Silakan moderator. Baik, kami mohon bantuannya untuk Ivan Villa, untuk Markus 9. Mohon maaf, Gurunda, nomor berapa tadi? 47. Markus 9 nomor 47. Tadi ada Akhi Asni yang berkenan untuk membantu share screen, tapi beliau... Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua, dicampakkan ke dalam neraka. Oke? Ya. Maksudnya yang bermata satu itu roh atau jasad, Pak? Roh, Pak. Hah? Yang dilemparkan ke alam neraka itu roh dengan Jadi roh itu menurut Anda masih punya mata? Oh ya, masih. Loh, itu roh atau bukan, Pak? Roh yang dicungkil ini, yang mau dicungkil ini roh atau jasad, Pak? Jasad. Lalu kenapa kemudian kalau kalau roh yang masuk ke neraka, kenapa jasad yang dicungkil? Gimana sih? Ini kan dalam cerita jasad. Iya, Pak. Kan jelas ayatnya. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan mata satu daripada dengan bermata dua, tapi dicampakkan ke dalam neraka. Begitu maksudnya. Kau dibangkitkan dengan mata dua, tapi bangkitnya ke neraka. Mending kau masuk ke dalam surga dengan bermata satu, tapi di surga. Gitu maksudnya, Pak. Silakan. Ayo, Pak, silakan, Pak. Loh, saya sudah jelaskan. Daripada matamu menyesatkan engkau, lebih baik cungkil daripada engkau masuk ke neraka dengan matamu dua. Kan itu sebetulnya. Kan roh ini juga punya mata. Ya, kalau roh punya mata, kenapa mata jasad yang dicungkil? Kan karena Anda berdosa tadi. Itu lagi. Lah, supaya tidak berdosa, kan begini, Bos, ya. Yang pertama, kita dikasih waktu bertobat, itu yang Kristen ya. Tapi kalau yang di luar Kristen tentu sesuai hukum Taurat akan menjadi hukumnya. Daripada kita berdosa, ya, kalau memang mata ini menyesatkan, lebih baik dicungkil. Kan itu, Pak, supaya tubuh ini semua, tubuh rohani tidak ikut masuk ke neraka karena perbuatan mata. Kan begitu. Oke, baik. Timer waktu saya. Itu artinya. Terus? Jadi gini, Pak. Jadi Yesus itu kan dibangkitkan, Pak. Makan ikan goreng. Jasadnya loh yang dibangkitkan. Iya, betul. Nah, terus Anda? Saya belum, Pak. Nah, kan tadi saya bilang tadi, akan diberikan tubuh dalam sekejap mata. Tadi saya bilang, yang memakai tubuh surgawi saat ini hanya Yesus Kristus. Makanya dikatakan dia anak sulung. Karena dia pertama memakai tubuh surgawi. Itu jadi tubuhnya disebut roti hidup. Berarti kebangkitan Yesus tidak sama dengan kebangkitan Bapa?
Ya beda dong. Tapi kan rohnya duluan. Tapi Yesus dengan jasadnya, Pak. Iya, 3 hari setelah rohnya naik ke surga. Ya sesuai dengan janji dari ke Taman Firdaus itu. Jadi kebangkitan Bapak dengan kebangkitan Yesus beda? Ya, enggak. Maksudnya gimana? Kan Yesus bangkit Yesus bangkit dengan jasadnya, makan ikan goreng. Kalau Bapak bangkit dengan apa? Rohnya saja. Jasad Anda tidak? Tidak, akan diberikan nanti pada hari terakhir kedatangan yang kedua dalam sekejap mata. Itu tadi sudah saya bacakan. Berarti bangkit juga jasad Anda nanti? Bukan bangkit, diberikan tuh. Bangkit dengan diberikan beda. Iya, berarti Anda diberikan jasad. Berarti Anda diberikan jasad nanti? Iya. Nah, begitu dong Pak. Berarti yang bangkit nanti setelah kematian dihakimi itu jasad juga kan? Beda dong. Kalau kami yang hidup akan dikasih jasad. Kalau yang mati, yang berdosa akan dihanguskan dengan berikut bumi ini. Bumi ini lenyap berikut orang-orang pendosa. Gitu loh. Oh, jadi bukan seperti bukan seperti neraka Anda selamanya. Kami ini nanti akan dibangkitkan, diberi tubuh dalam sekejap, sementara sang pendosa itu akan dimusnahkan, dilenyapkan, Pak. Baik. Dengan berikut bumi dan isinya. Akan ada bumi yang baru. Iya, mohon maaf sekali Pak Robert, waktu Pak Robert sudah habis selama 25 menit ya. Mohon maaf sekali. Oke, Gurunda Zuma masih tersisa 2 menit 39 detik, silakan. Jadi yang saya lihat dari pernyataan Bapak yang terakhir, seakan-akan jasad Anda yang Anda gunakan saat sekarang ini itu akan dipensiunkan nanti. Lalu diganti oleh jasad baru. Pak. Tolong dong. Iya, betul. Nah, itu kan dipensiunkan, Pak. Jasad Anda yang sekarang ini akan tidak hidup lagi kan? Enggak. Nah, berarti jasad baru yang hidup. Iya. Iya, betul. Jasad baru yang dikasih Tuhan, bukan dari Oke, nggak apa-apa Dinda, nggak apa-apa. Berarti lain yang ke gereja, lain yang mendapat upah. Kayak mana agama Anda ini? Tubuh yang Anda sekarang ini Anda pakai untuk melakukan kebaikan, tapi yang menikmati surga nanti tubuh lain. Sementara di dalam 2 Korintus 4 nomor 14 dikatakan, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Dia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Dia dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Berarti kebangkitan Anda itu sama seperti Yesus. Siapa yang membangkitkan? Dia yang telah membangkitkan Yesus akan membangkitkan Anda juga. Jasad Anda juga akan dibangkitkan sama seperti Yesus. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan, jasad saya yang sekarang ini tidak akan bangkit. Dia akan menjadi tanah, hancur bersama dengan bumi. Terus ada jasad baru yang akan menggantikan kepada jasad kami. Wah, lain yang bekerja, lain yang dikasih gaji. Bapak yang bekerja selama seumur hidup, yang dikasih gaji jasad lain. Enak kali. Anda yang bekerja, bayar per puluhan. Tangan Anda bayar per puluhan. Ini yang membayar perpuluhan mati menjadi tanah. Yang tidak pernah bayar perpuluhan masuk surga. Ajaran apa ini, Pak? Sementara Yesus mengatakan, manusia akan diupah berdasarkan atas perbuatannya sendiri. Lawang ini jasad yang tidak pernah ngapa-ngapain, kok dia yang melenggang selendang boi masuk ke surga. Enak kali. Ya, jadi jangan takut akan neraka, Pak. Anda karena takut akan neraka sampai Anda mengatakan begitu. Karena Anda memilih menyembah manusia, ya jawabannya pasti neraka. Maka jasad Anda yang akan dibangkitkan nanti untuk diblender di neraka. Karena itu bertaubatlah. Makasih. Oke, saya tanggapi sedikit, moderator. Tidak, mohon maaf Pak, mohon maaf waktunya sudah habis. Jadi mungkin di closing statement nanti bisa disarikan lagi ya. Oke, sekali lagi kami mohon maaf.
Oke, luar biasa Oh, sekali gitu. Iwan Villa. Demikianlah sesi battle. Selama 50 menit kita menikmati battle yang luar biasa. Banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Dan oke, sampailah kita di sesi terakhir untuk kedua narasumber sebelum nanti kita sampai ke sesi partisipan bertanya. Di sini adalah sesi closing statement. Kami berikan waktu masing-masing 5 menit untuk memberikan closing statement terbaiknya. Dan kami berikan kesempatan pertama kepada Pak Robert untuk memberikan closing statement-nya. Kita settingkan dulu waktu selama 5 menit. Oke, baik. Baik, kita bersabar dulu Iwan Villa. Kita settingkan waktu selama 5 menit. Oke, silakan Pak Robert. Baik. Terima kasih atas kesempatan sampaikan kepada semua pendengar dalam acara debat ini. Apapun yang kami lakukan oleh Bang Juma itu adalah semata-mata penyampaian saling memberikan pengetahuan. Apabila ada yang kurang berkenan atau kurang cocok, mohon maaf sebesar-besarnya. Namun saya sebagai orang Kristen, saya juga berusaha untuk memberitakan Injil secara tidak langsung sesuai kemampuan yang saya punya. Dengan dialog yang seperti ini memang awalnya saya juga kurang pas karena memang seperti debat kusir itu bukan bidang saya. Tapi hari ini saya menghadapi Bang Juma, namun saya menyatakan kepada para pendengar yang ada di tempat ini, memang keimanan Kristen yang bangkit itu adalah roh manusianya, bukan tubuh. Tubuh jasmani manusia ini akan tetap tertanam di tanah, dan rohnya akan langsung bangkit antara surga dan neraka. Itulah masuk penebusan dosa di kayu salib. Mengapa sampai harus di kayu salib dilakukan? Karena memang darah manusia itu harus tertumpah dan darah itu tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Itulah akibatnya, maka terjadi penyeleban itu. Ternyata semua sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, namun karena Allah itu tidak bisa membatalkan firman-firman yang telah dinyatakan, Dia harus menggenapinya supaya semua manusia yang disayangi bisa selamat. Saya hanya menyampaikan berita ini kepada rekan-rekan semua. Apabila ada yang kurang, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mengharapkan semua bisa diselamatkan oleh Tuhan sesuai ajaran Tuhan Yesus kepada kita, karena memang Dia datang untuk menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Orang yang tidak percaya adalah pengaruh hukum Taurat. Pengaruh hukum Taurat itu ada 2 kelompok, yaitu orang bangsa Israel dan orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Namun orang yang percaya Tuhan Yesus akan diselamatkan tentu dengan perbuatan-perbuatannya. Sebab iman tanpa perbuatan adalah tetap juga mati. Jadi saran dari saya kepada kita semua agar kita berbuat sesuai dengan kehendak. Kita mengasihi Tuhan Allah, kita mengasihi sesama manusia. Manusia tidak luput dari kesalahan. Apapun kurangnya kita saling memaafkan, kita saling mensupport. Itulah perdebatan diskusi saya dengan Bang Juma. Mudah-mudahan bermanfaat, yang baiknya diambil, yang tidak baiknya segera dibuang. Kita damai sejahtera karena itulah kehendak Tuhan, supaya kita manusia ini adalah saling berdamai. Musuh kita yang sesungguhnya adalah iblis yang selalu mengadu domba kita sebagai manusia. Demikian yang bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih. Terima kasih Pak. Masih ada sisa waktu 1 menit 52 detik. Boleh dipakai. Baik. Terima kasih kepada Bang Juma, terima kasih juga kepada pengelola channel ini. Apabila ada waktu dan kesempatan yang lain, mungkin boleh saya bergabung kembali, karena memang channel-channel seperti ini sangat kami perlukan. Walaupun kita beda-beda pendapat itu tidak masalah, tapi saling menghormati dan saling menghargai itu sangat membantu dalam penyiaran agama masing-masing. Saya sih mengharapkan penyiaran Injil ini bermakna, berguna bagi para pendengarnya, karena memang itu yang terjadi. Tuhan Yesus adalah Allah kita dan Bapa kita yang duduk di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus sangat berharap kita sebagai manusia menjadi anak-anaknya, menjadi ahli waris dan kerak dalam kerajaan surga, karena anaklah yang menjadi ahli waris. Di luar anak bukan ahli waris. Kita
dan sebagai anak-anaknya adalah ahli waris kerajaan surga. Itu yang bisa saya beritakan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke? Baik, oke, terima kasih Halo? Pak. Iya, baik, monitor. Sisa 40 detik, mungkin tidak dipergunakan ya Pak. Oke, Ya, kita sudahlah, itu saja. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak. Waktu kita settingkan untuk Gurunda Zuma memberikan closing statement-nya selama 5 menit. Waktu dimulai ketika Gurunda Zuma berbicara. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin Pak Robert ini bertanya dalam hati, kenapa kemudian saya seakan-akan ngajari ikan berenang. Saya juga tidak mau, Pak. Saya abdikan hidup saya sebenarnya untuk mendidik istri dan anak-anak saya saja untuk mengenal Islam. Saya berumah tangga, kemudian mencoba untuk menjadi hamba Allah dengan mengabdikan diri, menjadi seorang bapak yang baik terhadap istri dan anak-anak saya. Tapi ketika kemudian saya melihat adanya ketidakjujuran dan tidak keharmonisan yang terjadi antar dua agama, Islam dan Kristen sebagai anak bangsa, di mana banyak terjadi orang dimurtadkan kemudian dan kemudian kembali menjadi mu'alaf. Itu disebabkan karena mereka tidak memahami Al-Quran dengan baik dan juga tidak mengkaji Bible itu dengan baik. Adanya gerakan-gerakan terselubung yang dilakukan kemudian dalam proses-proses pencarian apa yang disebut dengan domba-domba sesat. Itulah yang kemudian memanggil saya untuk terjun ke dunia apologet. Bukan untuk mencari tenar, mencari nama, atau mencari jati diri dalam arti kata ingin mendapatkan keuntungan, tapi semata-mata untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah kepada anak bangsa. Karena setelah saya belajar, ternyata yang menjadi musuh terberat daripada orang Kristen itu bukan Zuma, tetapi adalah Bible itu sendiri. Mungkin Bapak bertanya, kenapa kok Zuma itu lebih banyak kemudian bercerita tentang Bible? Ya, karena sebenarnya Anda tidak sedang melawan saya, Anda sedang melawan kitab Anda. Inilah yang terjadi. Kami umat Islam tidak pernah kemudian petantang-petenteng masuk ke lorong-lorong mengajak ketuk pintu orang-orang Kristen lalu kemudian mengajarkan mereka tentang syahadat, memperkenalkan Allah, memperkenalkan Muhammad, mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran, membuat sebuah selembaran-selembaran kami bagikan kepada jemaat-jemaat gereja. Enggak. Tapi yang terjadi kemudian nyata di depan mata itu dari kubu Bapak. Sehingga saya terpanggil kemudian untuk menyelamatkan orang-orang yang terkungkung oleh dogma dan doktrin. Nah, sehingga saya katakan bukan Al-Quran musuh Anda, bukan Islam musuh Anda. Musuh Anda yang paling berat itu adalah Bible Anda. Di saat Bang Zuma tampil kemudian mengkaji Bible Anda dengan ikhlas, tanpa iming-iming perpuluhan atau titel menjadi seorang pendeta dan seterusnya sehingga tenar, maka disitulah kemudian tanggung jawab Anda sebagai tokoh agama untuk meluruskan, menegakkan, mengajak kemudian Bang Zuma berdialog, dan kemudian jangan katakan saya menyesatkan, memelintir, dan seterusnya. Kitab Anda lah yang membuat Anda seperti itu. Di sisi lain, di halaman yang sama, di lembaran yang sama, di surat yang sama, di kitab yang sama, bertentangan antara satu pernyataan dan pernyataan yang berbeda yang satu. Sementara ketika kita berbicara mengenai Allah, Al-Quran menerangkan, Qul innama ana munzir, wa ma min ilahin ilallah, wahidul qahar. Al-Quran, Pak, perintah kepada Rasul Muhammad SAW. Sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Dan sekali-kali tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan Maha mengalahkan, Maha berkuasa. Apakah yang dilantunkan Al-Quran ini tidak diajarkan oleh para nabi? Atau jangan nabi? Apakah yang dilantunkan Al-Quran ini tidak dilontarkan dalam kitab Anda? Dilontarkan di dalam kitab Anda, Bapak. Bahwa sekali-kali tidak ada Tuhan selain Allah. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Cuman satu, Pak. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan,
Qul inni amirtu an abdullah mukhlishan lahu din. Katakanlah kepada mereka ya Muhammad, Qul, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembahnya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Makanya ketika Yesus ditanyai orang-orang terdahulu, wahai guru, apa yang harus aku lakukan sehingga aku memperoleh hidup? Apa jawaban Yesus? Dalam Matius 19 nomor 17. Ya, hidup itu engkau dapat peroleh ketika engkau menjalankan segala perintah-perintah Dia yang telah mengutus aku. Jadi apa yang saya sampaikan malam ini? Bukan saya ngajari ikan renang. Tapi saya menyadarkan bahwa kucing itu tidak akan mungkin bisa terbang. Demikian. Baik, luar biasa. Terima kasih Gurunda Zuma. Baik, Iwan Villa, terima kasih juga untuk Pak Robert, untuk kedua narasumber atas closing statement-nya. Iwan Villa, demikianlah serangkaian debat kita malam ini ya. Dan sampailah kita di sesi yang kelima, yaitu sesi partisipan bertanya. Seperti yang sudah disampaikan tadi untuk Iwan Villa yang ada di Zoom MMCI, yang mungkin berkenan untuk menyampaikan pertanyaan kepada kedua narasumber, disilahkan untuk raise hand. Baik, di sini sudah ada dua orang, yaitu yang pertama dari Kristen, kritisi omnivora atau Brother Carol, dan ada Master Wong. Baik, kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bang kritisi omnivora atau Brother Carol untuk open mic, silakan. Sebentar, saya bukakan dulu. Oke, silakan open mic sekarang, Brother Carol. Oke, pertanyaannya ditujukan kepada siapa, Brother? Izin ke Pak Robert. Oke, izin ke Pak Robert. Oke, baik. Sebagai informasi, Brother Carol punya waktu 2 menit dan nanti Pak Robert memiliki waktu 6 menit untuk menjawab. Oke, kita settingkan dulu waktunya, Akhi Ilyas, untuk 2 menit dan 6 menitnya. Tahan dulu ya, Brother Carol ya. Untuk Pak Robert juga, ini pertanyaan untuk Pak Robert. Di sini juga sudah ada, oke. Silakan untuk saudara kekristenan yang ada di Zoom MMCI untuk mengajukan pertanyaan juga, untuk raise hand kepada Gurunda Zuma mungkin, atau kepada kedua belah pihak, boleh? Oke, waktu sudah dimulai. Silakan Bang Carol untuk bertanya. Ya, jadi perihal tentang Yesus yang saya ingin tanyakan, bagaimana pola sekali lagi ini pola pewartaan Yesus. Karena mengapa saya tanyakan soal pola pewartaan Yesus, karena ketika mengenai perceraian, Yesus mengarahkan untuk balik ke relasi Adam dan Hawa. Tidak ada perceraian, monogami dan terceraikan. Dua istilah itu, atau dua istilah menurut hukum Kristen. Oke, sebentar, Brother Carol, mohon maaf, sepertinya ini out of topic, info untuk Brother Carol, topik kita adalah siapakah sesembahan yang benar menurut Yesus, Al-Quran dan Yesus. Bible. Yesus Iya, kan, tapi tadi kan tapi pertanyaannya kan tentang perceraian ya? Bukan tentang perceraian, pola pewartaan Yesus. Pola pewartaan Yesus. Oke, baik. Oke. Sebagai Contohnya sesembahan tentang mengapa? perceraian ya berarti. Contoh yang diambil tentang perceraian tadi ya. Lebih fokus maksud pola ini saya belum pahami. Betul, saya sepakat. Mohon mengapa? Jadi agak jelas gitu, Pak. Jadi polanya mengapa cara pewartaan Yesus ketika misalnya ketika perceraian kan, Yesus mengalahkan kepada pernikahan yang tak terceraikan dan monogami. Tetapi ketika pola lain, untuk situasi lain, mengapa Yesus tidak mengarahkan pada ketetapan awal, pada relasi awal manusia? Contohnya ketika ada situasi soal bayar pajak, mengapa Yesus mengarahkannya ke silakan lanjut pada memancing ikan untuk mengambil 4 dirham di mulut ikan. Sementara Yesus sebenarnya bisa mengarahkan balik lagi kepada relasi awal manusia ketika diciptakan. Sama halnya ketika Yesus kira-kira mengatakan soal kamu bukan lagi menjadi penjala ikan, tapi kamu kupanggil untuk menjadi penjala manusia. Nah, pada situasi itu saya melihat Yesus pada kasus tadi ya yang barusan saya katakan, saya melihat Yesus memberikan
mengarahkan pada pola awal ketetapan relasi manusia. Jadi manusia tidak mengorbankan, ya, karena ketetapan awal itu kan Kejadian 1 ayat 29 bahkan 30. Nah ini yang saya tanyakan, pola pewartaan Yesus, pola pengajaran Yesus, mengapa beda satu dengan yang lain? Iya, Gitu. terima kasih Brother Carol. Apakah Pak Robert sudah menangkap maksud pertanyaan Brother Carol? Ini memang agak sulit saya menangkapnya karena pola pemberitaan di satu sisi pola perceraian. Ini fokusnya pola pemberitaan atau pola perceraian antara suami istri, karena tadi ada Adam dan Hawa. Iya, kalau boleh saya sampaikan, iya mungkin yang saya tangkap pola pewartaan yang disampaikan oleh Yesus itu tidak konsisten, Pak. Jadi ada perbedaan gitu. Di satu sisi disuruh kembalikan ke semula, tapi di sisi lain tidak gitu. Intinya tidak konsistennya pola pewartaan yang dilakukan oleh Yesus gitu. Silakan. Oh bukan, begini Pak. Semua yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus dan semua yang dilakukan oleh kita semua yang ada di dunia adalah karena firman-Nya. Jadi Tuhan Yesus menggenapi firman-firman yang sudah dinyatakan, bukan masalah pola seperti apa kondisinya. Makanya dikatakan di awal karena Adam memakan buah pengetahuan makanan mati, maka Tuhan berusaha menyelamatkan manusia. Manusia itu diberi roh inilah yang menyelamatkan. Baru kedua, dengan supaya manusia bisa selamat, ada dong aturannya. Apa aturannya? Kamu percaya kepadaku dan lakukan perintahku. Itu sebetulnya intinya. Kalau pola atau gaya itu memang bermacam cara, Pak. Pemberitaan Injil itu saya rasa tidak bisa tersistematis, ya. Saya rasa itu jawabannya. Cuman Tuhan sudah mengatakan, beritakanlah Injil ke seluruh dunia supaya genap firman-Nya, karena firman-Nya juga mengatakan penuhilah dulu bumi ini. Makanya dunia ini penuh dengan manusia sampai sekarang ini. Inilah tanda-tandanya, Pak. Kita ini sudah hampir penuh, hampir tergenapi semua firman Tuhan. Mudah-mudahan kedatangannya segera terberitakan. Kalau masalah pola tadi, Pak, itu tidak bisa tersistematiskan, saya juga tidak bisa menerangkan karena berbagai cara untuk memberitakan Injil. Saya rasa seperti itu yang bisa saya jawab, Pak. Baik, terima kasih. Tidak ada tanya jawab berikutnya ya. Maksud saya tidak ada saling sanggah. Baik, terima kasih. Waktunya kita settingkan lagi. Saya mohon maaf, tadi harusnya bukan 6 menit ya, tapi biasanya kalau head to head 1 lawan 1 itu 5 menit. Jadi 2 menit untuk bertanya dan 5 menit untuk menjawab. Itu maksimal. Oke, kami buka sekarang kesempatan untuk Master Wong yang tadi sudah raise hand terlebih dahulu. Silakan open mic, Master Wong. Aduh, yang Pak. Sebentar. Sebelum Master Wong berbicara, kami mohon izin untuk menyampaikan dulu. Sepertinya yang resen cukup banyak ini saudara-saudara Muslim, sepertinya sangat tertarik. Tapi ada satu kekristenan Bon Jovi. Sebentar, saya perlu tanya ke Pak Robert. Maksimal berapa pertanyaan, Pak? Biasanya kami 2 saja untuk partisipan. Apakah Pak Robert berkenan menerima semuanya atau bagaimana? 2 aja dulu, karena saya juga agak letih tadi, sempat emosi ya. Saya terhanyut juga, biarkan dulu situasi dalam Adam. Satu pertanyaan aja, Uti. Satu pertanyaan saja. Oke, kalau begitu iya, Master satu Wong pertanyaan untuk satu partisipan, itu aja. Iya, baik. Satu pertanyaan untuk satu partisipan, tapi partisipannya banyak, Bang. Jadi makanya saya tanya, itu ada 5 yang ini resen, masalah ada 4. waktu aja, waktunya yang dipersingkat 1 menit, terus karena menjawabnya 3 menit, itu aja. Iya, boleh. Oke, kalau gitu kita persingkat. Pak Robert juga sepertinya sudah kelelahan, mungkin dua pertanyaan saja ya, akhirnya ya. 2 penanya. Sempat terbawa arus tadi. Iya, 2 penanya. Oke, baik. Sementara gini, karena ada saudara kekristenan, sepertinya bagus kalau kita bergantian saja sembari Pak Robert istirahat. Kami berikan kesempatan kepada Bon Jovi. Seingat saya Bon Jovi ini adalah saudara kekristenan. Kalau boleh tahu apa benar? Silakan open mic. Karena yang lain adalah saudara Muslim. Bon Jovi, oke. Apakah Anda saudara dari Kristen? Iya, benar sekali. Oke, apakah mau mengajukan pertanyaan ke pihak Muslim? Boleh kalau diberikan kesempatan.
Oke, saya beri kesempatan untuk 2 menit bertanya kepada pihak Muslim supaya adil. Nanti 5 menit untuk Gurunda Zuma menjawab. Silakan, waktu dimulai ketika Brother Bon Jovi berbicara. Silakan. Ya, sebelumnya saya salam kenal dulu ya bagi yang udah kenal maupun yang belum kenal. Selamat malam. Kalau di kekristenan itu, kalau kita di kekristenan, paham kita di kekristenan itu, hidup ini, hidup duniawi, manusia duniawi itu adalah sebuah kesia-siaan. Atau bisa dikatakan dalam 2 gori, ada yang dinamakan hikmat Tuhan, ada yang dinamakan hikmat dunia. Nah, artinya segala kenikmatan yang diraih oleh manusia, baik itu harta, jabatan, atau segalanya, itu disebutkan Tuhan atau paham dalam kekristenan itu sia-sia. Yang mau saya tanya ini sama saudara saya, Bro Juma ya, itu kalau paham di Islam itu bagaimana? Karena kalau di Kristen itu, karena udah tercemar oleh dosa, makanya bumi yang sekarang ini, apapun yang diraih manusia, ketika Tuhan menciptakan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, 28, Tuhan memberikan segala sesuatunya sebelum tercemar oleh dosa, dan sesudah tercemar oleh dosa, maka Tuhan mengatakan bahwa dalam perjalanannya, bahwa segala sesuatu yang diraih manusia ini sia-sia. Oh, manusia ini hanya hembusan nafas semata. Artinya tidak ada peluang untuk dinikmati oleh manusia. Nah, bagaimana dengan paham Islam? Kalau Islam menikmati dunia dan juga surganya nanti bagaimana? Kira-kira bagaimana? Oke, sebenarnya ini agak out of topic ya, tapi kita pertanyakan dulu kepada Gurunda Zuma apakah berkenan untuk bertanya. Tapi topik kita tadi sebenarnya adalah sesembahan yang benar menurut Al-Quran dan Bible, brother. Oke, Gurunda Zuma, kami... Iya, apakah mau diganti pertanyaannya atau bagaimana? Tapi saya juga mohon pendapat dari Gurunda Zuma. Bagaimana Gurunda? Apakah berkenan? Bang Juma aja mau menjawab. Iya, nggak apa-apa, Dek. Kita siap, sesuai dengan pertanyaan aja, nggak masalah. Luar biasa. Terima kasih Gurunda Zuma. Kita berikan waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan dari saudara Bon Jovi. Waktu dimulai ketika Gurunda berbicara. Silakan Gurunda. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal kepada saudara saya yang barusan bertanya terkait dengan kehidupan di dalam ajaran agama Islam terkait dengan ini. Jadi, hidup yang ada kemudian diberikan oleh Allah kepada kita sebagai makhluk, ya itu adalah merupakan sebuah kehidupan yang menjadi anugerah yang tidak bisa kita balas dengan apapun. Kehidupan manusia itu kemudian dikatakan anugerah karena yang tadinya tidak ada menjadi ada. Makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh sehingga kita bisa nikmati, itu adalah merupakan suatu bukti bahwa hidup ini adalah anugerah. Dan kita sebagai manusia dicipta fi aksani takwin, dalam bentuk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Nah, kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun. Dan ini adalah Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Jadi memang kehidupan ini terkadang membuat manusia itu putus asa, menganggap hidupnya ini adalah sesuatu yang tidak berguna. Hidup ini adalah siksaan. Karena perintahnya kemudian adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Adanya perintah dari Allah pencipta langit dan bumi untuk kita memperbudak diri kepada dirinya. Jadi kalau orang yang tidak menjadikan hidup ini berkah, hidupnya tidak dijadikan sebagai berkat, maka kemudian dia akan menjadikan hidup ini seperti yang diterangkan di dalam khotbah 3.
nasib manusia dan juga binatang itu adalah sama. Tetapi kalau kita merujuk kepada kehidupan yang sesungguhnya, bahwa kita yang tadinya tidak ada, kemudian diadakan, itu adalah anugerah yang terindah. Asalkan kemudian dalam kehidupan kita mengikuti apa yang kemudian menjadi instruksi dari pencipta kita. Jadi kemudian ketika Tuhan memberikan sebuah konsep di dalam kehidupan, lalu kita tidak lakukan konsep itu, maka itulah kemudian kita akan mengalami penyesalan. Sama seperti ketika kita beli kulkas, kemudian buku panduannya kita tidak gunakan dengan baik, maka kulkas itu bisa menjadi lemari pakaian. Nah, inilah kita. Satu konsep tatanan yang diberikan oleh Allah, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita diberi kepercayaan oleh Allah sebagai manusia untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Tapi kata Allah, fattabi'uh wattaqu la'allakum. Ikutilah dia yang telah memberikan petunjuk itu kepada manusia. Mahua, siapa dia? Yang pertama, orang-orang yang hidup zaman Musa, ikuti instruksi Musa. Orang-orang yang hidup zaman Nabi Isa, ikuti instruksi Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian orang-orang yang hidup pada masa Rasul Muhammad SAW, ikutilah instruksi Nabi Muhammad SAW. Wahasa kitabun anzalnahu mubarakum fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun. Apa manfaatnya kemudian untuk mengikut kepada nabi-nabi Allah? Kata Allah, diterangkan seperti yang saya katakan tadi, bahwa orang-orang yang diselamatkan kemudian, tsumma nunajjil ladina taqaw wa nazaru zalimina fiha jithiyya. Ini menjadi tolak ukur kemudian. Anda mensyukuri kehidupan Anda dengan cara mengikuti apa yang diinstruksikan oleh para nabi. Contoh, saya pinjam, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Anda mengikuti instruksi Yesus, Anda akan selamat. Tapi jangan kemudian mengikuti instruksi orang-orang yang mengatasnamakan Yesus, maka Anda akan diselamatkan. Ani abudullah, Rabbi wa Rabbakum. Nabi Isa mengatakan, aku tidak mengatakan kepada Bani Israel kecuali apa yang kau perintahkan kepada aku. Ani abudullah Rabbi wa Rabbakum. Maka perintahnya kemudian, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Yang menjadi masalah kemudian adalah ketika ada orang yang mengatasnamakan Nabi, mengatasnamakan dirinya utusan, mengatasnamakan dirinya Rasul, tetapi yang diajarkan itu bukan dari Allah. Nah, itu yang menjadi masalah. Jadi kalau dikatakan keselamatan itu adalah mereka ketika kita percaya kepada si fulan. Bedakan percaya kepada si fulan dengan percaya kepada pewarta yang menceritakan tentang si fulan. Semoga Anda paham apa maksud saya. Demikian. Oke, terima kasih Gurunda Zuma juga Brother Bon Jovi atas pertanyaannya, luar biasa. Animo Ikhwan Fillah yang ada di Zoom luar biasa yang angkat tangan. Baik, kami berikan kesempatan kepada Master Wong, mohon maaf seperti tadi, silakan open mic Master Wong dan mengajukan pertanyaan selama 2 menit untuk Pak Robert. Oke, waktu kita settingkan. Silakan Pak Master Wong. Ya, assalamualaikum. Mohon maaf sebentar. Mohon maaf sekali Pak Master Wong. Saya rasa di sini pihak Kristenan sudah tidak ada lagi. Tapi tadi Pak Bon Jovi mau mengajukan pertanyaan lagi satu, tapi sepertinya tidak bisa ya. Oleh karena itu kami mohon kepada Pak Master Wong mungkin bisa supaya adil untuk kedua pihak mengajukan pertanyaan untuk kedua narasumber. Dan ini adalah akhir dari sesi partisipan bertanya. Bagaimana Pak Master Wong? Apakah berkenan? Ulangi Bu. Apakah Pak Master Wong berkenan untuk mengajukan pertanyaan karena ini sesi terakhir untuk partisipan sesuai tadi kesepakatan? Mengajukan satu pertanyaan. Untuk dua narasumber. Jadi pertanyaannya sama untuk kedua narasumber. Apakah bisa demikian? Untuk Bang Suma izin saya. Untuk Bang Suma. Untuk Bang Zuma. Ya, saya. Oke. Jadi double dong. Tadi saya bingung untuk mengaturnya, maksudnya karena tadi Bon Jovi juga mau mengajukan pertanyaan, nanti kalau nggak adil ya kalau Carol diberi kesempatan lagi, Bon Jovi tidak lagi. Mungkin ini sesi terakhir untuk penanya dan kami mohon untuk 2 pertanyaan, bisakah Pak Wong? Ya, satu itu saya satu atau dua Bu. Pokoknya diberikan kepada kedua narasumber. Atau gini aja. Waktunya 2 menit. Kalau tidak untuk saya, kalau tidak saya yang bertanya, Bang Rodrigo saja yang bertanya. Bang Rodrigo, adakah Bang Rodrigo di sini? Resign, silakan Bang Rodrigo untuk resign setelah Pak Master Wong nanti bisa diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Bang Zuma. Bang Rodrigo? Bon Jovi aja.
Itu daerah saya, Bon Jovi itu lagu Vigo. Baik, kalau begitu Bon Jovi ya. Oke, kalau begitu Master Wong silakan bertanya kepada pihak Kristen, silakan selama 2 menit. Waktu dimulai ketika Pak Master Wong berbicara. Silakan. Ya. Selamat malam Pak Robert. Malam. Ya Pak Robert, saya mau belajar berenang sama Bapak dulu dari ikan Bapak. Karena Bapak tadi nanya masalah mengajari ikan berenang kan gitu. Maklum saya nggak pandai berenang Pak. Jadi saya mau tanya sama Bapak. Bisa nggak Bapak baca dulu Yohanes 1 ayat 1 Pak? Oh ya? Yohanes 1 ayat 1 Pak. Oke, silakan langsung saja disampaikan pertanyaannya. Ya, biar dulu Pak Robert dulu membacakannya Pak, Bu. Oh, sebentar. Saya dulu ya, saya dulu. Iya, Pak. Nggak hafal, Pak ya? Udah, Pak? Mungkin sebaiknya langsung bertanya aja Pak, biar ini. Ya, nanti Pak gini Pak, Yohanes 1 ayat 1 Pak ada 2 versi tuh Pak, makanya saya mau nanya sama. Oh gitu ya. Ya, nanti salah persepsi pula nanti kan. Oh iya. Dia kepental kayaknya, itu baru masuk. Iya, sepertinya terpental beliau. Oke, kita tahan dulu Iwan Villa, sabar dulu ya. Monitor Pak Robert. Dia pakai Alkitab mana? Sebentar. Nggak bisa. Oke, Pak Robert, mungkin termute beliau sepertinya. Pak Robert, saya sedang mencari namanya. Bukakan mic-nya, Oke, bukakan silakan. mic-nya. Silakan open mic, Pak. Sudah saya buka. Silakan. Halo. Ya, silakan. Pak. Nah, Yohanes 1 Pak, tolong Pak dibaca dulu Pak. Saya takut nanti salah persepsi pula kita Pak. Oke. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Iya, kenapa Pak? Yang saya mau tanya itu ada kata garis kita bawahi adalah kata Allah Pak ya? Ya. Ya, oke. Dari mana tahu Yohanes kata Allah Pak? Itu aja Pak. Terima kasih. Tanya Yohanesnya, masa tanya saya? Begini Mas, oke lah, saya tanya ya. Ya. Baik, tahan dulu Pak Robert, kita settingkan waktu 5 menitnya. Oke, mohon maaf bertahan dulu. Oke, waktu. Silakan Pak Robert. Baik Pak, kalau dari mana Yohanes tahu kata Allah? Semua penulisan Alkitab itu di perjanjian diilhami oleh Roh Kudus Pak, wahyu. Saya mau tanya, apa? Itu ada kata Allah. Dari mana dia tahu itu kata Allah? Dari bahasa apa dia tahu dari kata Allah? Dan Allah itu bagaimana huruf Allah itu menurut Yohanes? Itu aja Pak. Lari ke huruf. Ini begini loh bos, kalau Anda mengatakan dari mana sumber utamanya, saya akan bicara masalah Alkitab saja. Kalau sumber dari mana si Yohanes dapat kata Allah, ini ada terjemahan. Ya, baru yang kedua, ini Alkitab diterjemahkan setelah 1400 tahun, yaitu waktu Martin Luther protes. Sebelum itu ini bahasa asli. Itu yang saya tahu. Cuman kalau Anda menanyakan dari mana Yohanes tahu kata Allah ya. Nah, maaf Pak, saya bisa menjawabnya. Ya, bentar Pak, saya potong minta maaf Pak. Karena Allah ini Pak. Ini suaranya nggak jelas nih. Oke, sebentar. Pak, kami berikan kesempatan. Tadi ada sisa waktu sekitar 1 menit ya. Pak Master Wong mohon untuk digunakan untuk kemudian tidak TikTok. Kami berikan gitu ya. Oke, silakan. Ya, karena gini Pak Robert. Selama saya lahir ya dan membaca Al-Quran, kata Allah itu ada di terang Al-Quran. Tapi semenjak saya mengikuti perdebatan ini, di kitab Bapak ada kata Allah. Dan Allah itu sangat berbeda jauh dengan apa yang di Al-Quran. Nah, makanya saya bertanya, Yohanes ini dapat nama kata Allah itu dari mana? Kalau Bapak bilang dari Alkitab, ya Pak ya, saya nggak setuju Pak. Saya bisa komplain sebagai umat Islam. Karena Allah Bapa itu yang dipakai itu dasarnya dari mana? Makanya saya bertanya tadi, Yohanes itu berbahasa apa?
dan kenapa dirujuk kepada Allah kami. Itu aja Pak. Terima kasih. Udah, silakan Pak jawab. Baik, silakan. Tidak ada TikTok lagi. Oke, silakan Pak Robert. Kalau kita lari ke arah itu, setahu saya Allah itu bahasa Arab. Jadi kalau mengkonter lagi bahasa Arab, lebih dulu Alkitab ada daripada Al-Quran. Kalau lari ke situ, hanya masalahnya begini. Masalah kita yang sekarang ini adalah hasil terjemahan yang zaman dulu belum tentu juga bahasa Inggris belum mengerti, mungkin juga seperti itu. Tapi ini sudah diterjemahkan oleh orang-orang ahli bos Allah. Nah kalau kalian menuntut ini seharusnya tidak boleh di Alkitab, saya katakan silakan saja di LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Nah kalau umpamanya umat Islam mengkonter kata Allah itu, berarti seakan-akan dunia ini hanya milik Islam. Apa yang lain tidak boleh menyebut Allah, kan itu bos. Karena setahu saya namanya ketuhanan itu milik semua manusia, bukan hanya sebagian. Hanya tergantung manusia mau nggak menuhankan itu, kan itu. Itu aja saya rasa jawabannya, nggak terlalu panjang lebar saya, karena ini masalah kata. Kalau dibilang kata Allah, kenapa Yohanes ini agak sulit saya menjawabnya. Ini sudah ada, itu aja. Ya Pak Wong ya, maaf ya itu tidak bisa memuaskan Anda. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, itu bagaimanapun itulah jawaban dari Pak Robert. Jadi bisa kita terima ya, terima tidak terima saja. Baik, sekarang kesempatan kepada Bon Jovi lagi. Kami berikan kesempatan untuk bertanya kepada Gurunda Zuma dan harapannya kali ini sesuai dengan topik ya, brother ya. Oke, sebentar saya bukakan mute-nya. Oke. Brother Bon Jovi, silakan open mic. Oke, pertanyaannya sesuai topik kalau bisa, diharapkan. Silakan, selama 2 menit. Ya, terima kasih. Mengenai tentang kata Allah dan bahasa tadi itu yang dipertanyakan oleh Pak Karol, mungkin nanti boleh dikasih kesempatan saya jawab pun, kalau moderator tidak keberatan ya. Sesi berikutnya. Ya, mengenai jawaban pertanyaan saya bertanya ini kepada Bro Juma ini mengenai topik sesembahan ya, mengenai sesembahan. Saya menyembah dan percaya kepada Kristus itu karena melupakan hal-hal duniawi untuk menjadi orang-orang yang rohani. Itulah kepercayaan, itulah yang disebut lahir baru, pikul salib, dan sangkal diri sendiri. Nah, itulah sebabnya saya percaya dan yakin Yesus Kristus adalah juru selamat. Ajaran Kristus mengajarkan hujatan jangan dibalas hujatan, cacian jangan dibalas cacian, jangan mengukur-ngukur saudaramu, jangan melihat selumbar di mata saudaramu. Hanya akulah hakim, kamu tidak perlu menjadi hakim. Kamu hanya perlu memberitakan kasih, sukacita, dan damai sejahtera kepada orang-orang. Kasih itu tidak cemburu, kasih itu sopan, kasih itu juga tidak menyinggung-nyinggung kelakuan orang lain. Nah, pertanyaan saya ini mengenai ajaran dari Bro Juma, ya, tentang sesembahan yang benar. Saya tadi kan mengatakan saya mengambil aspek dari situ tentang kemanusiaan terutama saling mengampuni, memaafkan antara manusia. Nah, bagaimana dengan ajaran saudara Juma apabila ada yang menghujat ajaran agama saudara atau menghujat saudara sendiri? Karena kami diperkenankan menggunakan pikiran Kristus, bukan logika. Nah, bagaimana dengan ajaran Islam? Apa diperkenankan menggunakan logika? Karena kalau kami Kristen menggunakan logika, maka hujat akan kami balas hujat, cacian akan kami balas cacian. Karena itulah yang disebut sebagai manusia-manusia duniawi atau disebut manusiawi. Bagaimana dengan ajaran sesembahan dari Tuhan yang dipercaya oleh Bro Juma? Silakan. Baik, kita settingkan waktu 5 menit untuk Gurunda Zuma menjawab. Silakan Gurunda. Monitor Gurunda Zuma. Oke, maaf. Oke, ini silakan. Pertanyaan yang sangat menarik ya dari teman-teman kita Kristen tentang
hal yang diutarakan terlebih dahulu, lalu kemudian mencoba untuk mencari data di dalam ajaran agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallah bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, kemudian kalian diajak untuk menjadi kufur kembali karena rasa dengki dan iri di dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Apa perintah Allah kemudian? Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallah bi amri. Maka maafkanlah mereka dan berlapang dadalah untuk itu sampai Allah memberikan perintah-perintahnya. Jadi kami umat Islam itu diperintahkan untuk memaafkan. Fa'afu, maafkanlah mereka. Sekiranya orang-orang kafir mengajak kalian kemudian untuk ingkar terhadap Allah, kata Allah, fa'afu wasfahu, maafkanlah mereka. Jadi ayat ini sangat jelas menerangkan seperti itu. Lalu kemudian ruang lingkup yang lebih besar, Allah menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa halaka minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wahai umat Islam, kata Allah, bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan kekerabatan kalian. Ini perintah. Perintah untuk melakukan kekerabatan. Kekerabatan ini bukan hanya ditujukan kepada umat Islam, tetapi kepada seluruh umat manusia. Maka perintahnya wattaqullah alladzi tasaalu bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Jadi kami umat Islam itu dilarang berbuat jahat kepada siapapun. Karena perintahnya dan penegasannya Allah itu meliputi, mengawasi dan juga menjaga. Nah, di awal tadi saya sudah membacakan dalilnya. Fa'afu, maafkanlah mereka. Siapa mereka ini? Orang-orang kufur. Kenapa mereka dimaafkan? Ketika mereka kemudian mengajak kalian untuk melakukan suatu kemungkaran. Tapi ketika kemudian orang-orang ini mengajak dengan cara paksa, maka tentu Allah memberikan sesuatu solusi yang baik. Ajaklah mereka untuk kemudian berdialog dengan baik. Ini perintah. Karena itulah kemudian Allah menegaskan dalam Al-Quran, hablum minallah, hablum minan nas. Jaga hubungan baikmu kepada Allah dan jaga hubungan baikmu kepada sesamamu manusia. Jadi tidak dikatakan Islam saja. Hablum minan nas, hubunganmu terhadap sesama manusia. Ini perintah dalam kaidah-kaidah Islam. Jadi ketika saudara saya bertanya tentang ini, kami jelas diketerangkan oleh Al-Quran, kebenaran itu sudah ada. Al-Quran sudah ditorehkan. Dari A sampai Z Al-Quran itu sebagai koridor dalam kehidupan. Uji Al-Quran itu jika ditemukan ada kesalahan di dalamnya sedikit pun. Kebenaran itu muncul kemudian dari Al-Quran. Kata Allah apa katanya? Yang mau beriman, silakan dia beriman. Yang mau kufur, silakan dia kufur. Sesungguhnya Allah menyiapkan tempat bagi orang-orang yang ingkar terhadap Allah. Jadi yang menghakimi bukan kita umat manusia. Yang menghakimi adalah Allah. Makanya dikatakan kebenaran itu telah datang kepadamu, sampaikan kepada manusia. Yang mau beriman silakan beriman, yang mau kafir, yang mau kufur silakan kufur. Ini perintah. Lah, tidak ada perintahnya kemudian yang percaya akan diselamatkan. Lalu kemudian yang tidak percaya akan dihukum. Yang menghukum kemudian adalah Allah. Makanya Allah memberikan suatu ajaran. Ajaran datang, diperintahkan nyembahnya kepada Allah.
Ketika orang itu tidak menyembah kepada Allah, diperingatkan, sembahlah Allah. Jangan ada ilah lain di hadapan Allah. Sembah Dia yang telah mengutus para nabi. Tapi ketika manusia menggantikannya, maka kelak akan diberi ganjaran di akhirat. Demikian. Baik, luar biasa. Terima kasih Gurunda Zuma atas jawabannya. Oke, Iwan Villa, saya perlu menyampaikan satu hal kepada Pak Robert. Pak Robert, tadi karena pertanyaan dari partisipan, satu dari Muslim dan satu dari Kristen, kami mohon dengan hormat kesediaan Pak Robert untuk memberikan satu kali kesempatan kepada saudara Muslim ya Pak Robert ya. Di sini ada Akhi Kores Kristus yang sudah resen dari tadi dan kami mohon Pak Robert untuk berkenan menerima pertanyaan dari Brother Kores Kristus selama 2 menit. Kita settingkan waktu. Oke, luar biasa. Terima kasih. Selama 2 menit kita settingkan. Ini Lona Afwan supaya nggak lama-lama, supaya Pak Robert juga udah kemalaman. 3 menit digabung aja. Karena pertanyaan aku singkat kok. Untuk 3 menit digabung. Maksudnya 3 menit digabung tuh bagaimana? Ya 3 menit. Jadi aku tanya untuk Bang Suma. Berdua. TikTok begitu. Izin saya untuk Bang Suma. Sabar, Brother Carol. Oke, kita settingkan dulu waktunya 3 menit digabung. Kita tidak sedia 3 menit untuk TikTok, tapi langsung saja ya, Akhi ya. Oke, silakan Akhi. Kalau enggak jangan 3 deh, 5 aja deh, kasihan Pak Robert, 5 aja digabung. Baik, kita settingkan lagi 5 menit. Terima kasih Akhi Ilyas. Oke, silakan Brother Kores Kristus. Ya, thank you moderator yang sangat mengayomi dialog kita kali ini ya. Pertanyaannya ini untuk Brethren Robert. Tritunggal itu kan satu Allah ya, bukan 3 Allah. Nah, lalu kemudian anak domba itu kan Yesus. Nah, anak domba ini berarti Allah kan ya? Manusia, Pak. Yesusnya? Ya itu kan manusia. Nama Yesus nama manusia. Apa ini tanya jawab bagaimana tuh? Saya tunggu dulu. Ya, enggak apa-apa, itu udah menjawab langsung kok. saja. Oh gitu. Ya, ini tanya jawab langsung Pak Robert, silakan. Jadi tubuhnya itu Pak, itu yang disebut manusia. Tadi saya juga sampaikan kepada Bang Zuma di Kejadian 6 ayat 3, sebab manusia itulah daging. Itu loh. Itu kodenya, simbolnya. Jadi yang dimanusiakan tubuhnya. Sementara rohnya itu adalah Allah. Namun sekarang roh Allah dengan manusia itu sudah satu. Begitu Pak. Oke, nah sekarang anak domba ini rohnya Yesus atau tubuhnya Yesus? Tubuhnya. Oh, berarti anak domba itu bukan Allah ya? Bukan, Allah itu roh. Oh, kalau gitu Yesusnya juga bukan Allah berarti? Loh, kan udah satu. Kan bisa dibedakan pada saat mati dia kayu salib, dia bisa dibedakan. Roh Allah itu naik ke surga, makanya disampaikan kepada yang sebelah kanannya di tiang salib, hari ini juga aku akan bersamamu di Taman Firdaus. Artinya yang berangkat ke Taman Firdaus apa? Rohnya itu, karena rohnya Yesus rohnya Yesus. Roh Allah. Kenapa dia tidak bisa terkubur? Karena roh Allah tidak mungkin terkubur. Tapi tubuhnya itu adalah tubuh manusia. Itu yang disebut manusia, Pak. Oke, karena sekarang pertanyaannya, ya, kita akan melihat Yesus nggak di sorga? Ya iya dong, kalau umpamanya udah mati kalian. Nah itu Yesusnya Yesus yang Allah atau Yesus yang manusia? Yesus yang kan dia nyatu sama roh Allah itu ada di dalam Yesus, begitu loh. Oh di dalam Yesus yang manusia, rohnya ada di sana berarti. Iya, jadi nggak kelihatan berarti Tuhannya dong. Allahnya nggak kelihatan berarti. Ya nggak kelihatan. Oke. Jadi nanti ketika di sorga ini pertanyaannya, ketika di sorga ada berapa Allah yang dilihat? Ya dilihat kan Yesus tubuhnya dan Allah rohnya. Ya oke, di kitab Wahyu boleh dilihat itu Wahyu oke. Anak domba dan Allah itu selalu dipisah tapi satu. Nah itu ada berapa yang dilihat berarti? Allahnya di berapa yang dilihat? Kan tubuh itu ibaratnya pakaian gitu loh Pak. Ibaratnya pakaian. Oke, sekarang kita buktikan ya. Kita buktikan roh itu masuk, taruhlah tubuhnya itu dimasuki oleh roh Allah itu. Oke, gitu. Sekarang apakah seperti pakaian atau tidak? Cut. Nah, di sini. Tapi kan saya hanya menganalogikan
supaya Anda memahami. Oke. Memahami. Wahyu Tadi saya 22 katakan, nomor 3. Nah, di sini dikatakan maka tidak akan ada lagi laknat tahta Allah 1 dan tahta anak domba 2 Nah, itu kan akan ada di tuh. dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Nah, ini Iya. berapa Allah nih yang dilihat? Silakan Satu, dijawab. anak domba dan Allah. Itu kan tadi saya bilang dipisah itu anak domba itu adalah tubuhnya. Allah Ini itu anak domba ini rohnya. berarti pakaian yang dipakai Allah gitu maksudnya. Ya, itu analoginya tadi. Jadi Kenapa saya analogikan tadi? Tolong Anda jangan ketawa. Saya nggak mau seperti ini. Ya Saya udah salah boleh teman-teman, gimana? Bos. Ya. Iya Saya boleh gimana? Saya takut juga salah menyampaikan. Saya sangat hati-hati. Mm-mm. Analoginya begini, yang tubuh pada saat mati, tubuhnya itu tidak bisa berbuat apa-apa, dia masuk ke kubur. Makanya dikatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diri sendiri, hanya Bapa yang ada di dalamku yang bisa menyatakan, kan begitu. Yang maksudnya adalah roh itu, roh yang ada di dalam Yesus. Yang dibilang manusia itu adalah tubuhnya itu. Oke, berarti gini enggak sih? Ini tahta 1, ini tahta 2, ini Allah duduk di sini, ini anak domba. Tapi nanti rohnya Allah ada di sini juga ngikut gitu. Di mana? Di mana dikatakan ada tahta 2? Iya, ini tahta Allah 1, tahta anak domba 2. Ada 2 di mana? Eng. Iya, 2 tahta berarti kan? Di mana? Nah, gitu. Ini tahta Allah 1, tahta anak domba 2. Saya ini loh, Wahyu berapa? Wahyu 22 nomor 3. Selamat datang di kebenaran, Brother Robert. Tahtanya 2 itu. Ya bilang dong. Wahyu, biar saya baca gitu. Saya juga tidak ini, Pak. Wahyu 22. Nomor 3. Ayat? Nomor 3. 22 berapa? Wahyu 22 nomor 3. Iya, oke. Kita gitu jadi. Iya. Ini terkait Pak dari ayat 1 sampai selanjutnya nomor 3 juga. Boleh. Kita tahu kronologisnya. Lalu Boleh. ia menunjukkan kepada air kehidupan dan jernih, bagian kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Ini tahta anak Allah dan itu satu tahta Pak, nggak mungkin ada 2 dalam satu kerajaan. Itu logika ya. Tapi anak domba inilah yang seperti yang saya bilang, tubuhnya. Roh anak domba itu adalah roh Allah, karena Allah itu adalah roh. Itulah, jadi ada 2 kursi Allah duduk gitu maksudnya? Maka tidak. Ya tadi saya bilang di surga tidak mungkin ada 2 tahta, apa 2 kerajaan. Loh. Ini Allah sama anak domba beda atau sama? Ya, itu kan bagaimana penjelasan saya? Waktu habis. Bisa dibedakan, bisa disamakan. Dibedakan masih begini. menggantung Pak Robert, tapi terima kasih sudah berjuang untuk menjawab. Tubuhnya itu. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk Brother Flores juga Pak Robert atas pertanyaan dan jawabannya. Ikhwan Fillah, luar biasa. Malam ini sangat hangat, sangat panas, dan sampailah kita di penghujung acara ya. Demikianlah serangkaian 5 sesi telah kita ikuti bersama. Dan debat luar biasa malam ini yang mempertemukan untuk pertama kalinya Pak Robert dengan Gurunda Zuma. Keduanya sudah menyampaikan argumennya, narasi, tesis, dan antitesisnya telah disampaikan dalam topik teologis yang berjudul Siapakah Sesembahan yang Benar menurut Al-Quran dan Bible. Kami yakin Ikhwan Fillah juga menunggu-nunggu nih debat berikutnya yang akan mempertemukan Gurunda Zuma dan Pak Robert, atau mungkin Gurunda Zuma dan Brother Kores Kristus ini. Oke, saya tidak perlu menyimpulkan, saya serahkan kepada seluruh Ikhwan Fillah seperti biasanya. Tapi pertanyaan ke Pak Robert masih lebih banyak daripada ke Bang Suma. Izin saya ke Bang Suma. Oke, mungkin Bang Zuma juga sudah kelelahan Ahi, karena di sana juga sudah hampir jam 2 ya. Enggak apa-apa Dinda, enggak apa, biar adil. Tanya satu boleh. Oke, baik. Satu aja Masya tapi Allah. ya. Masya Allah, luar biasa Gurunda saja. Zuma. Baik, kalau Ya, begitu silakan. tadinya sudah mau saya tutup ini. Saya tidak tega Gurunda, sudah terlalu malam. Baik, kita settingkan lagi 2 menit dan 5 menit maksimal. Masya Allah Gurunda Zuma, terima kasih atas kesediaannya. Akhi Ilyas. Baik, kita settingkan 2 menit. Satu saja pertanyaan ya, Brother Carol ya. Iya, satu saja. Oke, terima kasih. Silakan, Brother Carol. Dan dari Quran surah An-Nisa 155. Jadi ada terjemahan yang menolak petunjuk lalu ditutup nuraninya.
Bagaimana dengan mereka yang menolak petunjuk dengan dalih bentuk gigi semata? Padahal bentuk gigi bukan hanya bentuk gigi, panjang tubuh, panjang usus, bahkan kandungan air liur membuat sebenarnya manusia lebih mirip dengan kera daripada manusia dari kucing. Gimana yang menolak petunjuk sedemikian? Itu saja, terima kasih. An-Nisa ayat berapa tadi? 100? An-Nisa 155. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita settingan dulu Gurunda, mohon maaf 5 menitnya. Ya, silakan. Mohon maaf. An-Nisa. Oke. An-Nisa 155. Oke, waktu dimulai baik. ketika Gurunda berbicara. Silakan. Iya. Jadi sahabat Carol, kalau kita berbicara mengenai surah An-Nisa ayat 156, ini memiliki apa ya? Di dalam kajian Islam itu disebut asbabun nuzul. Jadi ayat ini tidak terpisah dari ayat 153 dengan 156. Tapi nggak apa-apa, coba saya urai sedikit-sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya bighairi haqq. Jadi di sini diterangkan bahwa Allah memberi kemudian keterangan-keterangan kepada orang-orang Yahudi pada masa itu. Lalu kemudian mereka melanggar perjanjian. Mereka melanggar keterangan-keterangan Allah yang datang kepada mereka. Hati mereka kemudian ditutup. Qulubuna gulf. Hati mereka tertutup. Gitu. Nah, Anda mencoba untuk mengambil data ini terhadap sisi-sisi makanan, gigi, dan juga gigi kucing. Sebenarnya tidak ada korelasinya ke sana tentang ayat ini. Ayat ini bercerita tentang kekufuran orang-orang Yahudi terhadap apa yang kemudian mereka minta kepada Nabi Musa. Jadi, orang-orang Yahudi pada masa itu menghadap kepada Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian orang Yahudi itu berkata, ini diceritakan oleh Ibnu Jarir, ya, yang kemudian bersumber dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Di situ diterangkan bahwa orang-orang Yahudi yang hidup pada masa itu, yang ada di sekeliling Rasulullah pada masa kenabiannya beliau, bertanya kepada Rasulullah, sesungguhnya Musa telah membawa Allah, membawa 10 perjanjian dari Allah, kata orang Yahudi. Sekarang kata orang Yahudi ini, coba kaum Muhammad datangkan 10 perintah atau datangkan Allah kepada kami agar kami percaya kepada kenabianmu, agar kami percaya kepada kamu dan juga percaya kepada Tuhan yang mengutusmu. Maka ayat ini diwahyukan. Nah, ayat ini kemudian menegaskan bahwa kaum Yahudi itu pernah meminta kepada baginda Musa alaihissalam. Dia meminta, lalu kemudian diberikan. Lalu ketika kemudian Allah berikan, misalnya, buktikan ya Musa kalau Tuhan kamu itu ada. Kami udah bosan makan makanan yang ada. Minta Tuhanmu untuk menurunkan makanan langsung dari langit. Dikabulkan. Dikabulkan semua permintaan orang-orang yang ada pada masa itu. Tapi apakah kemudian mereka beriman? Tidak. Nah, lalu dikatakan, di dalam ayat ini menegaskan bahwa kaum Yahudi pernah meminta kepada Musa alaihissalam lebih dari apa yang diminta ya kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Dan apa yang terjadi? Mereka tetap ingkar setelah dikabulkannya itu. Sehingga Allah kemudian melaknat mereka. Mereka dikunci mati hati mereka. Setelah kemudian mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, inilah yang menyebabkan ayat suci Al-Quran yang Anda bawa, surah An-Nisa, ayat 155, itu harusnya satu perikop dari ayat 153 sampai 156. Sehingga ayat dikatakan di ayat di 156 itu dikatakan, dan karena kekafiran mereka terhadap kenabian Isa alaihissalam, karena tuduhan mereka terhadap Maryam yang begitu keji, maka mereka akan diberi siksaan yang amat pedih. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan gigi kucing, dengan gigi yang Anda maksud. Nah, ini mungkin sekedar jawaban dari saya, bahwasanya Al-Quran di dalam surah Al-An'am ayat 91 menerangkan bahwa wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Artinya bahwa Allah menurunkan kemudian apa yang
datang kepada para nabi. Allah tidak menurunkan apa-apa kepadamu dan juga tidak menurunkan apa-apa kepada Musa, kepada Isa, atau kepada siapapun. Nah, ini yang dikatakan maksudnya bahwa ini adalah teguran atas kelancangan orang-orang Yahudi pada masa itu. Mereka selalu menguji Allah. Mereka selalu menguji Allah. Mereka selalu tidak percaya kepada Allah. Padahal mujizat-mujizat sudah dipertontonkan. Musa memperlihatkan mujizat, Yesus mempertontonkan mujizat, baginda Rasulullah Muhammad SAW pun demikian. Tapi tetap saja mereka tidak pernah beriman. Yesus sampai hari ini mereka tolak. Itu yang perlu saudara pahami. Sehingga Allah mengatakan hati mereka itu dikunci oleh Allah. Qulubuna gulf. Bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Hati kami tutup, sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya. Karena itu hal sebagian kecil dari mereka, hanya sebagian kecil dari mereka yang kemudian beriman. Demikian saudara Carol, maaf kalau saya tidak bisa puaskan dengan pertanyaan saudara, karena Al-Quran tidak bisa saya tafsirkan sesuai dengan selera penanya. Demikian saya akhiri, salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Gurunda Zuma atas jawabannya dan Brother Carol untuk pertanyaannya. Dan demikianlah Iwan Villa, akhir dari semua sesi kita. Sampailah kita pada ujung acara. Demikianlah akhir debat panas kita malam ini yang mempertemukan Gurunda Zuma dan Pak Robert selama lebih dari 3 jam. Kita sudah menyimak luar biasa, Masya Allah. Semoga apa yang sudah kita simak bersama tadi bermanfaat bagi kita semua, menambah ilmu dan iman, serta yang paling penting adalah semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Lona Ana yang bertugas dari Zoom MMCI Makassar Mu'alaf Center Indonesia sebagai moderator, bersama Aki Ilyas sebagai timer, mewakili seluruh admin Zoom MMCI, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gurunda Zuma, juga Bapak Robert yang telah berbagi ilmu kepada kita semuanya. Juga para hadirin di Zoom MMCI, serta tak lupa ribuan ikhwan filah yang Masya Allah malam ini tetap setia menyimak di seluruh menara sial. Zulkifli M. Abbas Official, Amanah Sang Hamba, Mu'alaf Official, Ikhlas Dunia Akhirat Channel, Akidah Channel, Pengamat Debat Lintas Agama, Andromedia, Lensa News Muslim Channel, Debat Panas, BMB, Josel Official, Iman Yakin Channel, Viral Indonesia, Erwin CA24 On, Mantep TV, dan M3 Channel. Saya akhiri seperti biasanya, saya mohon izin membacakan Quran Surat Ali Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala pujian untukmu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau, dan aku meminta ampunan dan bertaubat kepadamu. Selamat malam Indonesia, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pipo, selamat malam. Pak Pipo. Oke, aku udah bisa izin ya. Oh iya Pak. Baik, Pak Robert, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya. Kami tunggu debat-debat berikutnya, Pak Robert. Demikian ya, Ki Ilyas ya. Iya, betul. Baik, terima kasih.